3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh orang tua hebat Indonesia dalam acara Talk Show Parenting Tips yang dipersembahkan spesial oleh EduGears Exhibition 2021. Selamat datang kami ucapkan kepada ayah bunda sekalian yang sudah tergabung bersama kami melalui jaringan Zoom Meeting dan juga live streaming YouTube dalam acara Parenting Tips mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Ayah bunda, pastinya sedikit hambar ya jika kita memulai suatu acara tanpa berpantun. Oleh karena itu, yuk langsung saja. Makan bakso pakai cuka, porsi banyak makan sendiri. Sebelum acara ini saya buka, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Anggi Monica selaku Master of Ceremony dalam acara Parenting Tips pada hari ini. Namun rasanya belum afdol nih ayah bunda kalau misalkan kita sudah berkenalan tapi saya belum menyapa ayah bunda hebat yang sudah tergabung pada pagi hari ini. Halo ayah bunda, selamat pagi dan apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki dan pastinya kebahagiaan. Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam acara talk show pada pagi hari ini. Dalam beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan dengan diskusi-diskusi hangat oleh para pemateri kita yang luar biasa pada hari ini yang pastinya akan memberikan insight dan juga value untuk ayah bunda di bidang parenting tips. Nah, namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara pada pagi hari ini. Adapun media partner kami, terima kasih kepada Suara.com, Warta Event, The Voice, Gema, Lomba Mahasiswa, Radio Edukasi, Sejuta Cita, For People Media, Lentera Belajar Indonesia, Radio Itjen Kemdikbud, Event Jurnal, Info Lomba Plus, dan Gudang Lomba Indonesia. Adapun sponsor kami yang sudah mendukung acara pada hari ini yaitu Milea Lab, 3 Generasi, Anak Juga Manusia, Sayap Dewantara, Marina Glow Ready, dan juga Gak Rugi. Nah, ayah bunda, sebelum kita memasuki sesi talk show pada hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit mengenai rangkaian acara pada pagi hari ini. Jadi nanti ada sesi talk show yang akan diambil alih oleh moderator kita, lalu ada dilanjutkan dengan Q&A session, conclusion, group photo session, dan ditutup dengan EduGears Promotion, dan yang terakhir adalah teaser dari EduGears Exhibition 2021 ini. Langsung saja nih ya ayah bunda, kita memasuki ke acara inti kita, acara yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nantikan oleh ayah bunda sekalian, yaitu kita memasuki sesi talk show. Namun sesi talk show kali ini akan diambil alih oleh moderator kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, yang ada di live Zoom meeting ayah bunda masing-masing, yaitu bernama Kak Ninet Putri Mustika SPSI dari Sayap Dewantara. Jadi sekadar informasi nih untuk ayah bunda sekalian bahwa
Kak Ninet ini merupakan sarjana dari Psikologi Universitas Indonesia dan saat ini beliau aktif bergabung bersama komunitas sosial di bidang pengajaran, yaitu adalah Sayap Dewantara. Namun sebelum ayah bunda Kak Ninet ini diambil alih untuk acara sesi talk show kali ini, saya mengharapkan untuk ayah bunda agar dapat mengikuti acara sesi talk show dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya yang nantinya akan dijawab oleh pemateri kita hari ini di sesi tanya jawab mendatang ya ayah bunda. Baik, tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita sambut yaitu Kak Ninet Putri Mustika SPSI dari Sayap Dewantara. Kepada Kak Ninet kami persilahkan. Iya, terima kasih untuk MC atas perkenalannya. Selamat pagi Ayah Bunda, apa kabar semuanya? Pasti sehat ya. Semoga Ayah dan Bunda yang berada di sini selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Nah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC, tapi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan saya Ninet Putri Mustika, lulusan dari Psikologi UI. Di sini akan memandu jalannya diskusi pada hari ini bersama narasumber-narasumber kita yang hebat dengan tema mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Jadi sebelum kita mulai acaranya, saya mau dengar nih semangat Ayah dan Bunda untuk acara ini. Nah, ternyata acara ini ada tagline-nya loh. Jadi tagline-nya adalah Pandemic, Don't Be Panic. Gitu. Oke, mungkin Ayah dan Bunda boleh sambil menyalakan mic-nya biar kita sama-sama menyuarakan untuk tagline ini, atau boleh ditulis juga di kolom chat. Jadi kalau misalnya saya bilang mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi, dijawabnya Pandemic, Don't Be Panic. Gitu. Oke, sudah siap? Kita coba dulu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Pandemi, don't be panic. Oke. Siap, terima kasih banyak Ayah dan Bunda atas antusiasmenya yang sudah meluangkan waktu juga di Sabtu pagi ini untuk kita diskusi bersama narasumber-narasumber kita yang hebat. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung sambut aja untuk narasumber pertama kita. Silakan. Ya, ini adalah narasumber pertama kita, akrab dipanggil Mas Angga Setiawan. Beliau merupakan pendiri komunitas parenting Anak Juga Manusia. Beliau juga pendiri konsultan parenting. Wah, jadi ayah bunda nih yang mau konsul nih bisa kan nih ke Mas Angga. Nah, beliau juga merupakan praktisi parenting dan pembicara seminar, narasumber di TV nasional, radio nasional, dan media cetak nasional. Beliau juga ternyata sudah menulis buku loh. Kak, Mas Angga ini penulis buku Anak Juga Manusia dan Kenali Anakmu. Wah, nanti mungkin ayah bunda yang mau pada beli ya bisa langsung kontak Mas Angga sambil kita ngobrol-ngobrol dulu di acara hari ini. Oke, nah kayaknya kurang ya kalau cuma satu narasumbernya ya, karena ini pesertanya udah banyak banget dan antusiasmenya oke banget. Jadi kita sambut lagi narasumber kita yang satu lagi. Silakan. Nah, ini adalah CV-nya, akrab bisa dipanggil oleh Kak Kara, dengan nama panjang Kara Andrea Handali. Beliau merupakan psikolog pendidikan dan konsultan pendidikan. Wah, ada 2 konsultan nih, ayah bunda. Nanti bisa langsung kontak habis ini ya. Beliau perwakilan dari 3 generasi, memiliki pengalaman psikoedukasi, narasumber di workshop, seminar, radio talk, TV talk, dan dosen tamu juga. Beliau juga merupakan program developer untuk pengembangan diri anak dan remaja, serta content creator untuk isu pengembangan diri dan pendidikan. Oke, wah, Nata bicaranya keren-keren banget ya, ayah bunda. Udah nggak sabar nih, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Yuk kita sambut untuk kedua narasumber kita. Ada Mas Angga dan ada Kak Kara. Hai Mas Angga. Halo, Kak Ninet, Kak teman-teman semua. Halo, Mas Angga. Halo ya Bunda. Selamat pagi. Wah, cerah sekali ya pagi ini. Background-nya kan juga putih nih, jadi terpancarkan ya wajah-wajah cerah di Sabtu pagi ya gitu. Walaupun weekend, tapi kita tetap di sini mau saling berbagi untuk ayah bunda.
Oke, nah ini sesinya akan kita ngobrol-ngobrol lucu gitu ya, ngobrol-ngobrol gemes gitu ya. Nanti akan aku pandu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah ini karena temanya adalah parenting tips mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi, berarti kita akan bahas dulu dari sebenarnya seberapa penting sih parenting gitu ya untuk khususnya di masa pandemi ini di mana kita semua mengalami perubahan yang sangat drastis. Mungkin boleh pendapat dulu dari Mas Angga. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Nina, terima kasih teman-teman semua. Ya, jadi kalau boleh saya jabarkan, parenting itu sendiri kan sebetulnya proses pengasuhan untuk mendampingi, membimbing, dan mengelola anak kita menuju dewasa. Gitu ya. Nah, dewasa sendiri itu sebetulnya bukan kondisi usia, tapi kondisi mental. Nah, dewasa itu kriterianya ya sanggup belajar, seseorang itu sanggup belajar, sanggup berpikir, sanggup peduli, sanggup itu mau dan mampu. Gitu ya. Nah, termasuk meliputi kesanggupan kecewa, kesanggupan bersepakat, kesanggupan berjuang, kesanggupan mengambil keputusan secara mandiri dan rasional. Nah, harapannya dengan proses pengasuhan yang tepat, anak-anak kita nanti pada akhirnya semua jadi manusia yang dewasa, sehingga bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara itu. Nah, di era pandemi ini sebetulnya sebuah peluang atau sebuah kesempatan bagi orang tua, karena jadwal ketemunya yang makin intens, yang sebelumnya anak-anak banyak di sekolah gitu ya, sekarang banyak di rumahnya ya. Nah, ini sebetulnya peluang bagi orang tua untuk lebih memahami, menyelami lagi apakah proses parenting pengasuhan selama ini yang sudah diterapkan di dalam keluarga itu sungguh bisa membantu anak kita belajar jadi manusia dewasa gitu ya. Nah, itu orang tua perlu evaluasi apakah menu-menu belajar yang selama ini apakah lebih sering dengan cara adu menang, maksa anak gitu ya, ataukah lebih bantu anak untuk belajar bersepakat, belajar bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap tanggung jawabnya dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya pandemi ini ya kita bisa melihatnya dari dua sisi, mau kita maknai sebagai musibah atau mau kita maknai sebagai berkah dari yang di atas terkait dengan pengasuhan kita sehari-hari ini, itu Mbak Nina. Oke, wah menarik nih Mas Angga. Tadi berarti kata Mas Angga bahwa parenting itu kan adalah proses pengasuhan, pembimbingan agar anak semakin dewasa, tapi ternyata bukan dewasa secara fisiknya aja gitu ya Mas, bukan dia tambah usia, tapi juga usia mentalnya gitu ya. Dan tadi menarik banget Mas Angga bilang kalau justru pandemi ini tuh adalah masa di mana orang tua pasti menghabiskan banyak waktu ya Mas sama anak yang mungkin lebih banyak dibanding sebelumnya di rumah, yang mana itu bisa jadi ajang gitu ya untuk refleksi kira-kira apakah sudah baik yang sebelumnya, apa mereka mengevaluasi lagi gitu ya Mas untuk parentingnya gitu. Jadi sebenarnya berarti ini ya Mas, maksudnya dari ayah bunda ini yang bisa memilih gitu ya, mau melihat pandemi ini sebagai sesuatu hal yang wah jadi bisa evaluasi atau justru hal yang negatifnya gitu ya Mas. Iya, betul. Oke, sip. Nah, itu tadi kalau dari Mas Angga nih. Sekarang kita tanya ke Kak Kara. Kalau Kak Kara sendiri memandang pendapat Kak Kara nih tentang parenting di masa pandemi ini tuh seperti apa? Iya, aku sepakat banget sama Mas Angga. Jadi memang parenting itu adalah apa ya, kayak di masa pandemi ini tuh justru jadi peluang emas sebenarnya buat ayah bunda melihat kembali dan banyak mengenal anak. Kalau aku melihat kesempatan pandemi ini benar-benar kesempatan emas banget, ayah bunda ini jadi benar-benar kenal anaknya ini seperti apa, tipenya seperti apa, sehingga kalau bisa kita ngomong tentang belajar, nanti kita bisa menyesuaikan pendekatan belajar apa nih yang cocok buat anaknya. Begitu sih. Dan aku tadi suka banget dengan kata-katanya Mas Angga yang bilang bahwa parenting itu adalah supaya anak itu sanggup, dan sanggup itu adalah mau dan mampu. Bukan cuma tentang pelajaran, tapi juga banyak hal-hal yang lain gitu yang untuk praktis untuk kehidupan kita nanti. Oke, terima kasih Kak Kara. Jadi memang ini adalah kesempatan emas ya, peluang gitu ya. Kapan lagi nih dapat masa di mana ternyata anak harus belajar di rumah, terus juga akhirnya di situ ayah bunda perlu mendampingi dan akhirnya
melihat lagi bagaimana semakin mengenal anak gitu ya. Dan tadinya tentunya outputnya gitu ya bukan hanya berhasil di sekolah secara nilai gitu ya Kak, tapi juga dia mampu untuk secara seluruh aspek di kehidupan gitu ya berarti untuk saat ini. Oke deh Kak, tapi nih Kak, kalau misalnya nih kayaknya pasti pandemi ini mengubah banyak hal ya, tidak hanya lifestyle kita atau kita sebagai yang sudah bekerja, tapi juga anak-anak pasti juga mengalami itu dengan sekolah berubah dan juga dia mungkin tadinya main-main di sekolah bisa gerak-gerak banyak ketemu teman, sekarang harus full di rumah. Itu kan adalah perubahan yang sangat signifikan gitu ya Kak dan Mas. Dan apalagi juga sistem pembelajarannya pasti berubah yang tadinya tatap muka jadi online gitu. Nah, kalau menurut mungkin boleh dari Kak Kara dulu nih, adanya perubahan itu kan pasti tiap anak tuh punya adaptasi yang beda-beda ya Kak. Dan gimana sih sebagai ayah bunda gitu, sebagai parents di sini untuk menangani itu gitu, menangani anak-anak agar dia bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang berubah gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya kita ingat lagi ini sudah setahun berarti ya. Betul, wah udah ya, udah setahun gitu kan. Udah setahun nih. Mungkin dari ayah bunda udah mulai bisa ngelihat gitu pas awal-awalnya mungkin tahun lalu kayaknya kaget banget dengan situasi yang berubah, anak-anaknya pun kaget gitu. Nah, sekarang mungkin perubahannya itu lebih ke kalau yang aku lihat gitu ya, lebih ke kita mesti ngapain lagi. Karena mungkin nanti Kak Angga juga bisa nambahin ya, ayah bunda di sini juga gimana nih pengalamannya mungkin bisa di-sharingkan juga, mesti ngapain lagi. Gitu. Karena kayak segala cara udah dilakukan, gitu kan, udah gitu kemudian anaknya itu menghadapi satu perubahan yang udah mulai jenuh, tapi kemudian sekarang kalau menurut aku nih perubahannya adalah nanti nih beberapa bulan lagi di mana sekolah-sekolah udah ada yang mulai nih wacana-wacana sekolah akan buka, gimana kembali lagi nanti ke sekolah, yang mana sebenarnya nggak 100% akan kembali ke sekolah ya, maksudnya kita kan juga pasti akan si sistem hybrid itu. Gitu. Kalau misalnya tadi Kanina tanya, gimana ya supaya orang tua itu bisa mempersiapkan, yang pastinya menurut aku orang tua perlu paham dulu perubahannya itu nanti seperti apa. Perubahan yang terjadi seperti apa. Baru kemudian setelah itu, yang kedua setelah orang tuanya tahu, kemudian orang tuanya mempersiapkan anaknya sebelum perubahan itu terjadi. Karena pasti anak-anak itu kan, nggak usah anak-anak deh, kita juga ketika menghadapi perubahan kan juga pasti kaget gitu, pasti ada nggak siapnya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan anak itu kosong gitu, gesekannya nanti itu nggak ada sama sekali, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi bagaimana kalau misalnya anak itu kita kenalkan lebih dahulu, nanti akan begini, nanti akan begitu, itu yang bisa membantu supaya anak lebih smooth nanti perubahannya. Itu sih kalau dari aku. Oke, Kak. Jadi poinnya lebih ke di awal orang tua perlu tahu dulu ya Kak perubahannya seperti apa sehingga bisa memberikan gambaran gitu ya ke anaknya bahwa nanti akan seperti ini, maka bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya Kak. Jadi nggak mendadak lagi karena sepertinya pandemi yang setahun lalu aja kita itu super mendadak ya Kak, nggak ada aba-aba gitu kan ya. Nggak ada aba-aba sama sekali. Tiba-tiba ganti kurikulum semua kan metode aja. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Kara. Nah, kalau dari Mas Angga sendiri gimana nih, Mas? Ya, kalau dari saya sih pertama tergantung juga bagaimana orang tuanya adaptasinya juga bagaimana gitu ya. Karena anak itu kan kalau masih usia dini terutama kiblatnya orang tua. Jadi orang tua tuh kacamata anaknya untuk melihat dunia, untuk melihat perubahan, bagaimana beradaptasi, bagaimana mengambil sikap dan lain-lain. Jadi kita perlu merefleksi ke diri kita sendiri, apakah kita waktu proses adaptasi ini stres gitu ya, apakah kita berusaha untuk tenang sambil terus melangkah, yang nggak enaknya, nggak nyamannya, sulit-sulitnya semua kita telan sambil kita terus melangkah gitu. Nah itu anak setiap hari mengamati kita gitu ya. Kalau kita stres banyak ngamuk-ngamuknya, anaknya juga akan merasa bahwa aduh proses adaptasi kok jadi begini, aku di rumah jadi suka lihat ibuku marah-marah gitu ya. Ayahku marah-marah gitu ya. Kemudian
waktu proses pembelajaran juga akhirnya sering marah-marah, sering beteknya orang tua dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian energi itu nyetrum ke anak kita, sehingga anak kita juga menerjemahkan bahwa situasi baru ini sebagai situasi nggak enak. Karena yang tumbuh dalam diri anak kita pertama kali itu kan perasaan dia sebelum logikanya. Jadi apapun yang dia alamin, apapun yang orang tuanya katakan kepada dia, apapun yang orang tua lakukan, itu semua diterjemahkan dulu melalui perasaan dia. Ini enak nggak sih? Ini nikmat nggak sih? Ini asik nggak sih untuk dijalani dan lain-lain. Itu yang orang tua perlu untuk nanti evaluasi diri. Apakah dalam proses adaptasi sendiri aku bagaimana? Apakah aku jadi orang yang suka stres? Apakah aku berusaha untuk menikmati semua ini? Itu yang paling penting. Dan kemudian tadi seperti yang Mbak Kara sampaikan, dikenalkan ini kita mau hadapi apa? Kita iklan kepada anak kita. Jadi kalau saya pakai istilah iklan kepada anak kita tentang nanti kita menghadapi ini yang akan terjadi. Ya, kira-kira nanti seperti ini. Bunda nanti juga akan menghadapinya begini, ayah menghadapinya begitu. Kamu gimana? Menurut kamu gimana? Nah, itu kita sharing sama anak kita diskusi tentang hal seperti itu, ya, supaya anak kita juga tahu apa yang kemudian nanti terjadi, perubahannya seperti apa, mau adaptasinya bagaimana, apakah dia ada kendala atau kesulitan yang mungkin ada dalam unek-uneknya. Nah, itu orang tua perlu dengerin dulu. Baru kemudian nanti kita bisa berikan solusi kira-kira apa yang bisa bantu dia supaya dia ketika ada perubahan lagi, nanti kan sebentar lagi katanya mau masuk lagi gitu ya. Itu kan mesti ada protokol kesehatannya, nanti bagaimana dan lain-lain itu diajak cerita anaknya, ngobrol gitu ya. Kira-kira nanti seperti ini, seperti itu. Itu Mbak Nina. Oke Mas, berarti ini ya Mas tadi coba aku sedikit rangkum untuk poinnya. Yang pertama adalah bahwa anak itu masih orang tua tuh jadi model untuk anak gitu ya Mas, itu secara nggak langsung karena orang tua adalah orang terdekat bagi anak gitu, apalagi tadi untuk anak usia dini gitu ya. Jadi mungkin ketika menghadapi perubahan, kalau ngelihat orang tuanya juga stres gitu, anaknya juga akan ikut melihat bahwa ini adalah perubahan yang susah gitu. Tapi bukan berarti di sini ayah bunda nggak boleh stres gitu ya, tapi mungkin lebih ke bagaimana menunjukkannya kali ya Mas. Lebih gitu. Kepada bagaimana mengelola itu. Oke. Iya, itu adalah poinnya. Jadi bagaimana ya bunda mengelola tekanan atau stres itu juga yang akan dilihat oleh anak gitu ya, secara nggak langsung ya Mas. Oke, terus tadi betul banget Mas yang bilang tentang kita harus ngiklanin nih, harus persiapan gitu, dan tentunya mendengarkan anak ya. Jadi pastikan anak juga ada cerita atau mungkin ada keluh kesah gitu ya untuk dengan perubahan sistem ini, dan itu juga orang tua gitu ya bunda bisa mendengarkan dulu gitu ya Mas. Jadi anak juga ngerasa ada tempat untuk bercerita gitu ya. Oke. Nah, dengan kita lihat nih adanya fenomena pandemi dan tadi yang seperti Kak Kara bilang, apalagi sekarang banyak sekolah yang mungkin sudah uji coba gitu ya. Nah, itu beberapa kali nih aku dengar ada namanya kayak parental burnout gitu, atau di mana orang tua tuh kayak udah mulai pusing nih Mas dan Kak. Kayak apa lagi yang harus kita lakukan? Aduh, ini mau berubah lagi. Aduh, kayak terlalu banyak kepusingan gitu, apalagi juga aku yakin di sini banyak ayah bunda yang punya kesibukan lain juga, entah bekerja atau ada kesibukan lainnya gitu. Nah, mungkin di sini Mas Angga boleh jelasin dulu sebenarnya fenomena parental burnout atau pusingnya orang tua tuh seperti apa sih, Mas? Ya, jadi memang proses adaptasinya apalagi keadaptasi dengan kondisi nggak enak gitu ya, itu memang bisa memicu orang tua untuk kemudian stres gitu ya, frustasi. Itu hal-hal yang mungkin banyak dihadapin sama orang tua, nggak siap tiba-tiba, aduh anaknya harus belajar di rumah, ini bagaimana dan lain-lain. Tapi yang perlu saya tekankan juga manusia itu punya sejarah panjang terkait adaptasi dan kita bisa survive kok untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman semua mesti berbesar hati, artinya kita akan melewati semua ini insya Allah dengan aman gitu ya, bersama keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, tips yang mau saya berikan untuk supaya kita bisa mengelola diri kita sendiri selama pandemi ini, yang pertama kita perlu punya penyaluran emosi yang aman nyaman. Jadi orang tua perlu saluran emosinya ini lancar, nyalem. Sering-sering aja kalau lagi emosinya disalurkan yang aman nyaman. Ya. Aman tuh nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri. Kalau nyaman itu kita boleh lakukan apapun yang bikin hati kita lega atau plong, yang penting batasnya adalah aman. Jadi wujudnya nanti teman-teman silahkan explore. Kira-kira aku tuh leganya gimana sih, nyamannya bagaimana sih, dan yang penting tadi batasnya aman.
Karena emosi sendiri itu kan energi itu nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diabaikan. Kalau kita kebiasa kepinginnya mendem, kita abaikan, kita lupakan, nanti jadinya kependem, jadi beban emosi, jadi sumbatan emosi, dan itu pasti nanti meledak lagi. Toh pada akhirnya juga seringnya meledaknya ke pasangan, ke anak kita, atau ke orang-orang terdekat. Nah, sebelum itu terjadi, kalau emosi itu kita rasakan sehari-hari ini karena kita stres, ada masalah mungkin, ya, atau mungkin beban pekerjaan, tugas anaknya banyak, belum lagi pasangan belum bisa terlibat karena mesti kerja ekstra untuk cari tambahan dan lain-lain. Nah, itu kalau ada gejolak emosi yang dirasakan, salurkan aja yang aman-nyaman segera, supaya itu nggak numpuk-numpuk. Kalau numpuk-numpuk ya nanti terakumulasi, bisa jadi bom waktu gitu ya, entah bocor, entah meluber, entah akhirnya kantong emosinya pecah, meledak. Nah, itu malah beresiko kemudian meledaknya ke anak kita atau ke pasangan dan lain-lain. Itu yang orang tua perlu ingat-ingat gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu balik lagi kesejahteraan diri kita. Nah, ada dua hal yang perlu kita urus terkait kesejahteraan diri kita tiap hari. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua adalah rehat. Rehat itu rekreasi hati. Nah, ini dua hal yang perlu kita urus tiap hari ini. Apakah kita cukup istirahat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kita rehatnya cukup rekreasi hati, nyenengin hati kita gitu ya. Melakukan sesuatu yang menyenangkan buat hati kita. Nah, ini dua hal yang juga perlu kita kelola setiap hari supaya kita nggak mudah sensi. Karena kalau kita lelah, kita gampang sensi. Rehatnya kurang juga gampang sensi banget. Untuk masalah-masalah yang sepele aja kadang-kadang meledak-ledak atau meletup. Nah, itu kita juga perlu perhatikan dua hal ini gitu ya. Jadi kalau anaknya kemudian saat itu sedang nggak ada yang dititipin, pasangannya juga masih kerja, ya udah izinkan dulu anaknya melakukan dulu apa yang dia suka, gratisin dulu. Ya mau ngapain, yang penting kita punya waktu untuk rehat dulu, untuk istirahat yang cukup. Sehingga kemudian ketika kita sudah pulih, kita bisa kembali ke anak kita dalam kondisi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, terutama buat para ibu-ibu, usahakan nanti kerjasama sama pasangan untuk seorang ibu ini punya jatah libur, gitu ya. Karena manusia ini nggak ada yang bisa jalani peran 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya pasti mesin aja butuh istirahat gitu ya. Apalagi manusia. Nanti ini peran yang tanpa sadar, libur, jatah libur yang tanpa sadar waktu pandemi ini hilang. Karena waktu sebelum pandemi, anaknya sekolah, ibunya libur jadi ibu gitu ya. Perannya ganti yang lain ya. Ayahnya kerja, libur jadi istri, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu perannya berubah gitu. Jadi punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi ketika pandemi datang ya, ketemu anaknya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nah itu yang akhirnya jadi memicu suka error-error itu. Ya, ini jatah libur yang perlu dibahas nih sama pasangan, bahkan sama anak-anak juga perlu. Anaknya bahkan perlu libur jadi anak. Ketika dia sekolah kan dia libur jadi anak, perannya ganti jadi murid. Nah, itu hal-hal yang perlu dibahas supaya masing-masing anggota keluarga ini punya cukup waktu dengan dirinya sendiri, punya waktu untuk merangkul dirinya sendiri. Kemudian kalau sudah puas dengan dirinya sendiri kan baru kemudian bisa bercengkrama melakukan aktivitas bareng dengan jauh lebih sehat. Itu ya, Mbak Nina. Oke, wah ini emang langsung ya tipsnya ya, Mas Angga. Aku boleh rangkum tadi ada 3 ya poin besar. Tadi adalah pertama tentunya perlu ada penyaluran emosi yang aman dan nyaman untuk baik untuk orang tua maupun untuk anaknya juga. Yang kedua adalah kesejahteraan diri. Nah, ini nih Mas, kadang yang suka luput gitu ya, udah terlalu asik bekerja terus terlalu asik mengurus gitu. Jadi kadang lupa sama diri gitu. Jadi perlu istirahat cukup dan rehat tadi ya, rekreasi hati. Dan yang ketiga tentunya kerjasama ya Mas. Jadi kerja sama-sama pasangan, kerja sama-sama anak-anak di rumah gitu ya. Jadi setiap orang itu punya waktu untuk rehat sejenak, libur tanda kutip gitu ya Mas. Karena perubahan ini tentunya pasti nggak mudah buat semua orang gitu. Oke, thank you Mas Angga. Oh ya, untuk Ayah Bunda, boleh kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ditulis di kolom chat. Nanti akan kami bahas di sesi tanya jawab. Oke, nah kita lanjut ke Kak Kara nih. Kalau menurut Kak Kara nih tentang tadi fenomena di mana banyak orang tua kayaknya mulai pusing, terus mungkin kalau awal pandemi mikirnya ya pusing, stres banyak gitu ya, tapi ini kok udah setahun gitu ya, terus kok jadinya banyak yang ngerasa burnout atau udah mulai lelah gitu. Nah itu sebenarnya apa sih Kak fenomena tersebut tuh, dan gimana sih cara menanganinya?
Iya, jadi kalau misalnya si parental burnout ini tuh emang lagi apa ya, lagi hits banget kayaknya di dunia parenting gitu. Kemarin juga sempat ngeliat-liat gitu riset-riset tentang parental burnout ini. Sebenarnya ini mirip-mirip gitu kalau misalnya mungkin ayah bunda yang bekerja, kalau ada burnout dari pekerjaan, nah ini juga burnout tapi dari perannya sebagai orang tua. Jadi kalau mungkin aku sih sebenarnya kayaknya dari Mas Angga sampai itu udah lengkap banget gitu. Tapi mungkin aku nambahin sedikit dari bagaimana kita mengenali si parental kita nih udah sampai di titik burnout itu belum sih sebagai orang tua gitu. Jadi itu kalau tadi Mas Angga bilang kita perlu nih menyalurkan emosi dari hari ke hari gitu ya, bukan cuma seminggu atau sebulan sekali, tapi dari hari ke hari kita perlu penyaluran emosi supaya kita nggak burn out. Tapi kadang-kadang karena kita suka kelewat gitu ya dengan segala macam jadwal dan kegiatan, mungkin salah satunya kita bisa melihat ada 3 indikator. Tuh. Yang pertama adalah ketika seseorang burn out itu udah ada namanya parental exhaustion. Jadi kayak udah kelelahan. Kayak kita gimana sih kalau misalnya kita rasanya kayak capek aja, pokoknya udah capek, udah ngapa-ngapain, udah nggak mau, udah nggak sanggup lagi rasanya. Untuk ngurus anak tuh kayaknya udah lelah banget, udah nggak sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita kehilangan attachment dengan anak? Itu sebutannya namanya kalau bahasa sulitnya gitu ya, emotional distance. Jadi mungkin nih pandemi ini justru kita berasanya terus-terusan gitu ya, terus-terusan ketemu sama anak gitu. Tapi justru secara emosional, secara hubungan tuh kayaknya jadi makin jauh. Dan kita sebagai orang tua kok rasanya tuh emang nggak pengen gitu deket-deket. Mungkin karena sebagai orang tua mungkin stres juga kali ya, ngeliat ini anak kok belajar online, kok jalan-jalan terus, kok anak ini membuat kita kesel terus gitu ya. Jadi kayaknya sampai di titik dimana berhadapan dengan anak tuh kayaknya aduh nggak mau gitu. Dan ini yang perlu kita kenali menurut aku, kadang-kadang suka sulit nih Kak Ninat, karena sebagai orang tua kita juga punya apa ya, secara normatif gitu, kita punya satu nilai bahwa nggak boleh gitu, nggak boleh kesel sama anak, kita harus tetap jadi orang tua, jadi model yang kuat gitu. Padahal sebenarnya kitanya tuh beneran kesel gitu. Pada saat itu kita beneran emosi. Nah, itu yang kalau misalnya kita tidak kenali atau kita larang diri kita untuk merasa, itu yang bisa jadi nanti kelewat gitu. Ketika kita nanti udah jangan-jangan udah bener, udah ada distance gitu, udah secara emosional udah nggak attach lagi. Kitanya jadi tidak bisa mengidentifikasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kehilangan kesenangan, kehilangan rasa mampu sebagai orang tua. Mungkin kalau ayah bunda di sini merasa ya kalau misalnya anaknya happy, anaknya bisa, ya ampun aku senang banget bisa bantuin anak aku, bisa masakin makanan yang enak buat anak, ada kepuasan gitu sebagai orang tua. Nah ketika sudah burn out, itu salah satu tandanya adalah udah nggak fulfilling lagi gitu, udah nggak ngerasa happy lagi gitu bisa melakukan perannya sebagai orang tua, padahal justru sebaliknya kayaknya udah capek gitu, udah lelah dengan peran si orang tua itu. Terus kemudian gimana gitu kan, terus kalau misalnya udah kayak gitu gimana? Balik lagi sebenarnya seperti yang tadi Mas Angga bilang, kenali dari hari per hari, perasaan itu diakui, dikenali. Kadang kita sebagai orang tua kan suka ya, tadi aku bilang itu kan, suka seakan-akan kita nggak boleh nih. Ini adalah satu peran yang memang lekat di kita sepanjang hari, sepanjang detik, gitu kan, sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Itu terutama ibu-ibu. Ini bukan aku mendiskreditkan ayah-ayah nih ya, tapi biasanya tuh bunda-bunda nih kayaknya lebih attach dan lebih kayak kehilangan dirinya sendiri ketika dia kemudian punya jadi peran ibu. Nah itu yang perlu kita sadari bahwa it's okay kalau misalnya kesel sama anak, punya emosi-emosi tertentu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita kesel sama anak kan bukan berarti kita nggak sayang. Itu dua hal yang berbeda. Dan kita kesel sama anak kan bukan berarti terus kita akan marahin anaknya. Tetapi justru dari
menyadari perasaan-perasaan itu, kita nanti jadi lebih bisa terampil untuk bisa mengelolanya gitu dengan cara-cara yang tadi Kak Angga sebutin. Itu sih dari aku, Kak. Oke, wah mantep nih. Terima kasih banyak Kak Kara. Ini lengkap ya ternyata ya Ayah Bunda. Jadi Kak Kara tadi sudah menjelaskan 3 indikator apakah sudah burnout atau belum gitu ya. Tadi yang pertama parental exhaustion atau kelelahan. Ini lelahnya udah lebih dari lelah kayaknya kayak bener-bener lah udah nggak sanggup, udah capek banget gitu ya. Dan yang kedua adalah kehilangan attachment dengan anak atau ngerasa kok kayak ada distant atau jauh emosinya ya, secara emosi kok kayak udah nggak ngerasa dekat atau ya ada rasa-rasa apa ya, kehilangan kedekatan gitu dengan anak. Dan yang ketiga adalah kehilangan kesenangan ya tadi ya Kak, bahwa kok jadi udah nggak happy lagi kalau melakukan hal-hal yang kayak sebelumnya tuh seneng gitu melakukan hal-hal tersebut dengan anak. Nah, ini bisa dideteksi sejak dini Ayah Bunda. Jadi tadi penanganannya adalah mumpung kita nggak pengen gitu ya sampai ke tahap tersebut. Jadi dari sekarang kita coba yuk kenali diri kita, kenali perasaan kita, dan tadi poin dari Kak Kara adalah diakui ya perasaannya gitu. Jadi justru jangan ditolak. Kalau ditolak tidak muncul-muncul terus gitu ya Kak. Jadi ketika kita mengakui, kita tahu oh aku merasakan emosi ini sehingga tahu penanganannya gitu ya. Dan tadi nyambung ke Mas Angga bahwa kita harus bisa menyalurkan emosi kita. Nah, untuk bisa menyalurkan emosi kayak perlu kenal dulu ya, Kak, untuk emosinya apa nih yang lagi dirasain gitu. Jadi, wah ini kesempatan bagus banget nih Ayah Bunda di masa ini gitu ya untuk sama-sama saling evaluasi diri gitu ya, berarti. Oke. Nah, mantep nih. Ini udah semakin dalam nih pembahasan kita gitu ya. Nah, tapi kalau dari kita lihat nih Kak, tadi kan kita bahas tentang bagaimana orang tua tersebut menangani berarti stres dan gimana cara untuk mengeluarkan emosi dari mereka gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih ke sisi anak gitu ya, kayaknya juga nggak sedikit gitu banyak anak yang jadi turun motivasinya gitu untuk sekolah online gitu ya. Kayaknya sudah jadi cukup isu yang sangat banyak ditanyakan gitu oleh ayah bunda, nih kok anaknya jadi lagi kelas kok sambil tiduran, atau kok dia nggak semangat kayak dulu, kayaknya kalau mau sekolah tuh mandi, semangat, sarapan, ganti seragam gitu ya, berangkat tuh kayak semangat, kok sekarang dia cuma ganti seragam tapi duduk di kamar untuk online kok kayaknya nggak semangat gitu ya. Nah, kayaknya banyak juga tuh isu tentang itu gitu. Nah, kalau dari Kak Kara sendiri nih, gimana sih Kak cara untuk meningkatkan motivasinya anak ini buat biar dia bisa semangat lagi belajarnya gitu? Oke, ini benar-benar nggak pandang jenjang ya Kaninet ya Mas Angga dan Ayah Bunda. Kayak dari TK sampai SMA perguruan tinggi bahkan ada nih kejenuhan-kejenuhan. Betul. Sebagai orang tua, ini yang paling bisa kita lakukan pertama adalah memahami anak. Ini kok kayaknya memang klise banget, tapi itulah yang kadang-kadang anak itu justru hanya butuh itu gitu, jangan-jangan dia nggak butuh dibantu dengan tips dan trik secara praktis. Apalagi kalau kita ngomongin tentang anak yang sudah lebih besar gitu ya, jangan-jangan dia lebih pengen punya caranya sendiri. Tapi perlu ada apalagi orang tua tadi sebagai model dan panutan dia untuk bisa mengerti dan ungkapkan kalau kita mengerti. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin kita juga udah, kalau misalnya merhatiin, ya ampun kasihan juga nih anakku gitu kan. Tapi kita diem aja gitu. Tapi abis itu nanti dia nggak konsen, kita tegur lagi, kamu kok duduknya apa segala macem gitu. Nah, ketika kitanya juga paham, kita sampaikan itu sama anaknya. Kayak kamu bosen ya, iya ya capek ya di layar terus. Mungkin ayah bunda yang juga work from home juga berasa ya ketika kita harus terus ngeliat ke layar dan itu melelahkan. Kita pahami anak kita kayak, kamu ini dulu deh, kamu istirahat dulu, atau kita berikan hal-hal yang membuat dia nyaman. Dimengerti perasaannya, kemudian ini diingetin buat minum, seperti itu. Jadi bisa mulai dengan berempati pada anak bahwa ini memang situasi yang tidak mudah, dan ayah, bunda, mama, papa paham kalau ini tuh gak mudah.
Jangan melulu kalau ditanya itu tadi belajar apa gitu. Seakan-akan kan pengen menjalin gitu hubungan kan, tapi tadi di sekolah ngapain? Tadi belajar apa gitu. Justru mungkin ngajak ngobrolnya tuh hindari hal-hal yang berbau dengan tugas-tugas tadi gitu. Tapi memberikan hal-hal yang membuat anak itu merasa nyaman dulu. Mungkin dari aku itu dulu kali. Oke Kak. Jadi memang memahami anak tuh adalah kata yang mungkin kok kayaknya iya nih udah berusaha paham, tapi ternyata terus ya Kak, kita harus terus belajar terus untuk memahami anak agar tadi tahu cara apa saja sih yang membuat dia nyaman gitu ya, terus juga berempati ya Kak, karena anak juga pasti butuh untuk cerita gitu ya Kak, dan orang tua adalah salah satu figur yang sangat dekat, paling dekat dengan anak. Oke, nah kalau dari Mas Angga gimana Mas untuk meningkatkan motivasi belajar nih di masa sekarang gitu? Ya, yang apa tadi saya sepakat sama Mbak Kara juga gitu memahami itu. Jadi kalau ritme rutinitasnya berubah gitu ya karena adaptasi ini juga orang tua juga nggak perlu terlalu sewot juga gitu ngeliatinnya gitu ya. Karena jangankan anak kita pun juga iya gitu ya. Nah, misalkan nih dari Senin sampai Jumat kita bekerja ya, kita bangun pagi langsung mandi, langsung berangkat gitu kan, makan, nyiapin segala macam. Coba di hari Sabtu, Minggu, weekend, bahkan orang tua juga santai-santai dulu. Ya mungkin habis sholat subuh biasanya langsung mandi, nyiapin nanti dulu kita juga punya hal yang sama juga yang anak kita lakukan. Jadi apa namanya kita perlu pahami itu bahwa anak itu sebetulnya kadang-kadang dia udah tahu, oh ini aku belajarnya jam sekian, santai dulu. Nah kadang-kadang kita yang melihatnya aja yang kok nggak kayak biasanya sih segala macam. Nanti coba deh waktu adaptasi sekolah nanti kan berubah lagi ritmenya. Nah dia tahu ada sesuatu yang memang perlu dia tuju di situ. Nah, kadang-kadang waktu di rumah kan ya karena lebih bajunya juga di situ gitu kan, dia nggak perlu pakai juga nggak apa-apa, dia juga tahu itu. Yang penting kita perhatikan aja apakah tanggung jawab hariannya ini tuntas, tanggung jawab personalnya dia terkait rawat diri, tanggung jawab profesionalnya dia terkait kinerja dan lain-lain, tanggung jawab sosialnya dia terkait rawat relasi itu beres atau enggak. Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, berikutnya kalau bicara tips bagaimana memotivasi anak ini yang perlu dipahami bahwa sebetulnya anak ini kan jadi seseorang kan secara alami melakukan sesuatu itu kan biasanya dorongannya dua hal. Pertama karena menurut dia itu enak banget untuk dikerjain atau dia suka banget, atau yang kedua dia butuh banget ya atau merasa perlu gitu ya. Nah, kalau dua dorongan ini nggak ada, ya maka anaknya nggak akan ngapa-ngapain gitu ya. Dorongan ini yang perlu kita ciptakan. Ya. Contoh nih, ada orang masak karena suka masak, ada orang nggak suka masak tapi tetap masak. Kenapa? Karena menurut dia perlu. Nggak masak kelaparan, nggak masak jadi keluarganya nggak makan, akhirnya dia jadi berusaha untuk masak, walaupun dia nggak suka masak. Nah, ini yang dorongan ini perlu kita ciptakan ke dalam diri anak kita. Jadi kita tinggal pilih, kita mau bikin anak kita merasakan itu enak untuk dikerjakan atau enggak, atau mau kita bikin dia merasa butuh gitu ya. Nah, kalau mau kita bikin itu terasa enak, maka dibikin terpikat anaknya. Dibikin terpikat itu kita iklan tentang enaknya melakukan apa yang kita maksud. Masalahnya anak tuh seringkali bahasa berpikirnya masih bahasa enak versus nggak enak. Kalau enak dia kerjain, kalau nggak enak dia tinggalkan. Enak itu dia cara berpikirnya, nggak mikir rumit kayak kita perlu atau nggak perlu. Kalau kita sudah bisa mikir, nggak enak pun kita kerjain kalau menurut kita perlu, tapi anak-anak belum ke arah situ. Kenapa kadang kita perlu kemas ini menjadi terasa enak untuk dikerjakan oleh anak. Kemasannya boleh kita iklanin dengan kita teladankan, tapi bukan sekedar melakukan. Kita lakukan dulu dengan perasaan happy, bahagia, sehingga anak kita ngelihatin, kok kayaknya enak ya ngelihatin bundaku begitu, aku mau ikut gitu ya. Atau dibikin lewat proses bercerita ya tentang enaknya melakukan hal tersebut, atau prosesnya dibikin menyenangkan sehingga anaknya tidak sedang disuruh-suruh, tidak merasa sedang disuruh-suruh, tapi merasanya sedang beraktivitas yang menyenangkan aja. Karena kalau kita pakainya caranya marah, bentak, atau bahkan ada yang dipukul dan lain-lain, di benak anak tuh langsung ketanam tuh belajar sama dengan nggak enak. Karena yang berangkat tadi perasaan dia dulu, jadi dia nerima sesuatu, ayo belajar, ayo ini segala macam, langsung diterjemahkan pakai perasaannya, enak nggak sih, nikmat nggak sih, asik nggak sih, gitu. Nah itu yang diterjemahkan dulu sebelum dia kemudian proses orang tua perlu paham. Kemudian kalau kita mau bikin dia butuh, maka pilihannya ada dua, mau dibikin bersepakat atau mau dibikin memilih. Kalau mau dibikin bersepakat, boleh sodorin tawaran kepada dia, atau tunggu dia minta sesuatu dari kita, lalu jadikan itu sebagai tawaran.
untuk kesepakatan. Contoh misalkan kita kepingin dia mandi, sementara anaknya bangun-bangun tiba-tiba udah kepingin nonton TV, ya. Jadi kan sebuah situasi sepakat supaya win-win, keduanya nggak ada adu menang. Kita cukup sampaikan sebetulnya, kamu mau nonton TV, boleh, tapi mandi dulu sekarang. Kalau dia nggak mau mandi, ya nggak bisa dapat TV-nya. Mau nangis badai, ya nggak apa-apa juga nangis badai. Yang penting dia nggak dapat apa yang dia mau, kan gitu. Supaya dia nggak belajar menjajah. Supaya anaknya lama-lama belajar, oh kalau aku mau ngelakuin apa yang aku suka, apa yang aku seneng, aku mesti lakuin dulu nih, apa yang perlu, apa yang penting. Oh kalau aku punya kepentingan kepingin A, bundaku kepingin aku B, aku nggak bisa asal maksa dapat A. Aku mesti kompromi dulu nih, mesti sepakat dulu dengan orang tuaku. Nah itu yang perlu juga sehari-hari ini dibangun, sehingga nanti lepas dari pandemi anaknya justru terampil bersepakat gitu ya. Karena kalau kita terus-terusan adu menang, nanti anaknya terampilnya juga adu menang. Pandemi hasilnya jadi makin suka membangkang dan sulit dikelola. Nah itu yang apa namanya perlu diperhatikan oleh para orang tua di sini. Itu Mbak Nina. Oke, wah jadi ini ya poinnya juga saling melengkapi juga tadi dengan penjelasan Kak Kara ya, bahwa untuk tadi Mas Angga bilang kalau yang penting anak tanggung jawabnya dia terpenuhi nih, dan tadi kan anak tuh juga masih taunya enak sama nggak enak gitu, tapi itu bener banget sih Mas, atau kayak pelajaran apa kalau suka dia kerjain, kalau nggak mau, jadi dia belum ada mikir bahwa oh ini tuh butuh gitu, mungkin untuk anak-anak yang usianya lebih kecil gitu, dan di situ ayah bunda bisa tuh karena tadi sudah mengenal anak, memahami, tahu apa yang dia suka, tahu dia tuh sebenarnya senang ketika melakukan apa. Nah, itu bisa jadi metode juga ya, Mas, berarti untuk akhirnya anak ini jadi mau melakukan, terus juga tadi kesepakatan saling membangun kesepakatan dengan ayah bunda gitu. Jadi anaknya juga belajar bahwa ketika melakukan sesuatu kan sudah sepakat nih kayak gini, oh berarti dia harus ngelakuin apa dulu gitu ya. Jadi pelan-pelan bisa sambil ini ya Mas diterapkan juga, dan tentunya terus belajar buat saling memahami anak juga gitu ya Mas. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang banyak banget nih, kita sudah bahas tentang kita harus tahu apa sih yang anak sukai, apa yang bikin dia nyaman gitu ya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih dari orang tua nih, gimana ya cara untuk ngebangun suasananya tuh biar positif gitu sih Mas. Jadi mungkin selama ini ada yang sudah punya mungkin kebiasaan sendiri di rumah gitu ya. Nah, tapi karena sekarang anak itu selalu berada di rumah gitu ya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kan kayak perlu juga nih kita untuk membangun suasana yang positif biar anak juga tadi nyaman gitu ya, senang belajarnya gitu. Nah, kalau dari Kak Kara kira-kira gimana ya Kak untuk membangun suasana rumah? Berarti ini kita ngomonginnya rumah secara secara besarnya gitu ya, skala besarnya gitu. Biar anak tuh bisa suasana yang positif dan dia jadi semangat buat ikut belajar gitu. Kalau misalnya mau ngomongin tentang suasana, kita kan berarti kita ngomongin tentang ada beberapa hal nih. Yang pertama suasana secara orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang kedua lebih ke hal-hal yang benar-benar teknis dan praktis gitu, ruangan dan segala macam. Nah, yang mungkin yang pertama itu dari bagaimana tadi sebenarnya kita balik lagi jawabannya udah dijawab tadi. Suasana yang positif adalah ketika orang-orang di dalam rumah itu juga menampilkan emosi-emosi yang positif. Dan emosi yang positif ini mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah tidak selalu harus senang. Jadi tidak selalu harus happy terus gitu kan, itu juga membuat kita sebagai orang tua kan juga jadi bingung karena itu terlalu ideal gitu, nggak mungkin. Tapi maksudnya positif adalah juga ketika kita menghadapi kesulitan itu kita memodelkan sama anak itu gimana ya sudut pandang yang seperti ini. Misalnya kita punya masalah, ibu-ibu kan tentunya sudah tidak ada PR lagi kan gitu. Cuma mungkin ada sesuatu kejadian dengan urusan dapur gitu. Misalnya tiba-tiba gas habis ketika sedang baru mau masak, waktu udah mepet. Itu kan jadi perkara gitu. Nah, ketika itu apa yang kita lakukan? Apakah kita punya cara berpikir kayak aduh ngeluh, ngomel-ngomel ini sih, itu. Atau gimana kita? Gas habis. Aduh, gasnya habis nih. Gimana ya? Oh, yaudah kita tunggu sebentar ya. Ini untung kita udah punya gas cadangan misalnya gitu. Atau kayak wah terpaksa kita harus nunggu nih. Ya udah deh gak apa-apa, sambil kita nunggu beli gas, kita bisa ngapain ya?
Nah, hal ini gitu yang kita tampilkan sama anak, bagaimana kita bisa berpikir positif, bagaimana kita ketika problem solving kita sebagai orang tua menghadapi masalah itu juga bisa membangun suasana yang positif gitu buat anak. Jadi nggak terus-terusan mengeluh, termasuk ini ayah bunda, ini hal kecil banget tapi signifikan. Reaksi-reaksi seperti ketika ada sesuatu mengganggu, helaan nafas, itu simple banget dan sering kali kita nggak sadar. Tapi itu yang terekam di anak. Kalau ada sesuatu yang ribet, ada sesuatu yang ganggu tuh nggak enak. Padahal kita kan ya kita cuma ngeluh aja gitu, tapi habis itu nanti kita kerjain lagi kok, tapi kerjain sambil bersungut-sungut. Itu yang nanti anak juga akan nangkep bahwa ini tuh nggak menyenangkan. Sehingga kalau misalnya kita sebagai orang tua, bagaimana kita menciptakan suasana, bisa jadi dengan mengenali dulu bagaimana sih kita merespon ketika ada sesuatu mengganggu kita. Karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana menghadirkan suasana yang tadi positif itu. Kemudian kalau misalnya ngomongin tentang lebih ke suasana di rumahnya gitu ya, secara praktis tentunya kita perlu menghadirkan suasana yang mungkin lebih tenang, atau kemudian walaupun misalnya lahannya terbatas gitu ya untuk ruang belajar anak, tapi pastikan dia itu nggak ruang pandangnya itu bukan ke ruang yang dimana dia akan mudah terdistract. Itu sih mungkin juga salah satu hal yang bisa mendukung suasana belajar yang positif. Dari aku mungkin itu dulu. Oke ya, terima kasih Kak Kara. Jadi poinnya tentunya kalau mau membangun suasana positif di rumah itu tadi ada dua ya, ada dari orang-orang di dalamnya dan dari teknis atau lebih ke ruangannya, terus apakah bising atau enggak dan lain-lain gitu. Dan tentunya untuk orang-orang di dalamnya gini ya, itu ya, bahwa kita harus sebisa mungkin mengambilkan emosi positif, yang mana emosi positif ini benar tadi sih kata Kak Kara bahwa bukan berarti senyum terus, happy terus gitu ya, enggak, karena ya namanya juga manusia, pasti kita ada aja masalahnya dan ada aja stresnya, dan itu wajar gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita merespon ya, mengenali kalau ada hal-hal yang tidak nyaman bagi kita, bagaimana kita meresponnya. Nah, karena itu juga yang ternyata ditangkap oleh anak gitu ya. Oke. Nah, ini karena waktu juga sudah mau masuk ke sesi Q&A, untuk terakhir untuk Kak Angga, untuk Mas Angga nih. Nah, tadi kita sudah banyak dengar nih tentang parenting untuk mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Nah, mungkin ada nggak Kak kira-kira yang tadi mungkin di luar yang tadi kita bahas yang mau Mas Angga sampaikan lagi tentang lebih ke tips and triknya nih biar orang tua lebih semangat nih untuk mendukung anaknya gitu. Ya, yang seperti yang dibahas di awal sebetulnya. Jadi kita mau melihat pandemi ini itu sebagai sisi yang mana gitu ya, sisi musibah atau sisi berkah dari yang di atas terkait pengasuhan kita kepada anak-anak. Kalau kita mau kepada melihat ke sisi berkahnya, maka kita manfaatkan momen ini gimana lepas pandemi ini ternyata anakku sekarang jadi lebih bisa sanggup mandiri gitu ya, sanggup bertanggung jawab, sanggup bersepakat, sudah nggak suka adu menang lagi, nggak suka maksa lagi gitu ya, nggak suka nuntut terus-terusan, nggak suka marah-marah nggak jelas dan lain-lain. Nah, ini yang lepas pandemi ini mudah-mudahan kita semua punya goals-nya ke situ gitu ya, Nah, itu tentu perlu putar ke belakang lagi, apakah selama ini kita selama pandemi juga suka stresnya, kemudian bukan nggak boleh stres ya, artinya bagaimana kita mengelola itu, kemudian apakah di rumah ini suka adu menang sama anak, apakah lebih ke belajar bersepakat, ngasih dia pilihan, bersepakat, jadi dia juga punya ruang untuk mengambil keputusan, meskipun keputusan yang dia ambil masih dalam koridor yang kita ciptakan. Jadi situasinya win-win, menang sama menang. Kita sebagai orang tua menang karena menu pilihan dan menu kesepakatannya kita yang sediakan, anaknya juga menang karena dia masih punya ruang untuk mengambil keputusan dalam koridor yang kita ciptakan. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya, supaya karena kalau terus-terusan adu menang, nanti anaknya pasti menduplikasi teknik-teknik itu, dia gunakan untuk melawan kita, atau bahkan nanti tumbuhnya jadi anak yang pembangkang gitu ya. Atau bahkan kebalikannya, ada anak yang malah tumbuhnya jadi delman, jadi sulit ngambil keputusan, mudah ragu-ragu, nggak punya pendirian, di luar di pergaulan jadi gampang dikusir oleh teman
karena di rumah suka diusirin sama momen pandemi ini, kesempatan kita yang ketemu anak tiap hari ini, jadi kemudian lewat begitu aja, kita jadi lebih banyak adu menangnya ketimbang bantu anak kita belajar bersepakat. Itu Mbak. Oke, wah mantap. Terima kasih banyak Mas Angga. Ini menutup sesi diskusi kita ya untuk tadi apa penjelasannya. Nah, ternyata wah menarik sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini dari topiknya dan pembicaranya yang sungguh luar biasa gitu ya. Nah, biar kita tambah semangat lagi nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong di sini saya minta lagi Ayah dan Bunda untuk mengulang tagline kita. Mungkin para narasumber juga bisa kita bareng-bareng gitu ya. Masih ingat kan ya tagline-nya tadi, pandemic, don't be panic. Gitu ya. Aku aba-aba 1, 2, 3, kita langsung sama-sama bilang. Oke, boleh dinyalakan mic-nya nih biar rame, asik gitu ya. Oke, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Pandemi, don't be panic. Oke, wah, suaranya masih terdengar berarti menyimak ya, alhamdulillahnya ya untuk sesi kita pagi ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih karena ternyata pertanyaannya sudah banyak yang masuk di kolom chat. Yaitu adalah sesi nanya jawab. Pasti banyak banget nih yang udah nggak sabar mau nanya terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, kalau Ayah Bunda masih ada pertanyaan, silakan langsung saja tuliskan di kolom chat. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa aku bacakan terlebih dahulu. Pertama dari Bunda Cut nih. Jadi selamat pagi, saya ingin bertanya kepada Kak Kara dan Mas Angga. Bagaimana kira-kira cara yang paling baik untuk para bunda yang mungkin harus membagi waktu untuk ngurus anak, mendampingi anak belajar, tapi di lain sisi juga punya tanggung jawab soal pekerjaan. Kadang karena saya stres dan capek, sasarannya justru jadi marah ke anak. Wah, ini tadi yang dibahas juga ya oleh kita. Padahal saya sadar itu tidak baik. Bagaimana tipsnya? Terima kasih, sehat selalu Ayah Bunda. Oke, berarti ini lebih ke bagaimana untuk memanage waktu dan tadi memanage emosi gitu ya. Mungkin boleh dari Kak Kara, silahkan. Iya Bunda Cut, ini adalah masalah sejuta bunda-bunda kayaknya ya. Iya, gimana ya rasanya punya berbagai peran yang tidak bisa kita tinggalkan, ya nggak sih? Kadang-kadang kita kan memang tidak bisa memilih. Nah, tapi ada di dalam segala hal yang tidak bisa memilih, aku percaya bahwa kita tetap punya pilihan. Kita perlu menyadari bahwa mungkin kita punya standar-standar tertentu gitu buat diri kita sendiri. Nah, ini yang mungkin kita perlu lebih kompromi. Jadi kita memang nggak bisa, kita sadari bahwa kita nggak bisa membuat semuanya itu ideal, semuanya dengan standar-standar pekerjaan harus segini, rumah tangga harus segini, ngurus anak harus segini, semuanya itu standar dan ideal. Itu yang perlu kita pilih dan prioritaskan menurutku. Tentukan prioritas, pick your battle. Memang semuanya perlu kita kerjakan, tapi mana yang kita prioritaskan dan mana yang bisa kita lebih kompromikan. Dan kemudian ketika kita sudah punya sudut pandang itu akan lebih mudah untuk kita juga nanti menatanya. Tapi jangan lupa tadi selipkan di antara peran-peran itu yang tadi Mas Angga bilang adalah waktu untuk rehat tadi itu ya, rekreasi hati. Biasanya kalau misalnya ibu-ibu nih, kalau misalnya udah matahari udah mulai kelihatan, disitulah dirinya berakhir gitu kan, perannya sebagai dirinya sendiri. Nah mungkin ini saran yang praktis adalah sebelum semua kegiatan dimulai, sempatkan waktu. Memang di sela-selanya nanti gitu kita bisa punya waktu-waktu yang juga bisa kita selipkan tuh. Tapi sebelum semuanya, ketika kita mau mulai hari, biasanya mungkin buat ayah-ayah juga gitu sama, sebelum memulai hari, punya waktu untuk diri sendiri, hening sejenak, ketika semua masih tenang, nikmati waktu itu. Walaupun mungkin sedikit, tapi berkualitas. Setelah itu kita bisa memulai hari kita dengan lebih semangat. Jadi berikan kita waktu sedikit aja, alokasikan waktu kita untuk
me time dulu di awal. Dan kemudian tadi tentukan prioritas. Kadang-kadang kita mumet sendiri itu karena kita pengen semuanya jalan. Tapi kita jajarin dulu mana nih yang lebih penting. Oke. Wah, oke. Terima kasih banyak Kak Kara. Jadi lebih ke menentukan prioritas dan tadi tentunya me time atau rehat sejenak ya sebelum memulai hari gitu ya, agar kita bisa lebih tenang. Nah, ketika lebih tenang kan jadi lebih berpikir jernih juga ya Kak, untuk menentukan mana nih yang harus kita lakukan dan gimana cara membagi peran tersebut. Baik, kalau dari Mas Angga ada tambahan? Ya, mungkin saya akan nambahin dikit aja karena Mbak Kara tadi udah bagus banget tipsnya gitu. Jadi memang ketika di awal hari itu kita coba ukur diri kita, kapasitas diri kita di hari itu, apakah kita sanggup kerjain semuanya atau enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar untuk enggak serakah, kepingin semuanya maksimal 100% gitu ya. Ya kita boleh berekspektasi itu, tapi kita perlu sanggup kecewa juga bahwa enggak ada segala hal ini selalu bisa terjadi sesuai mau kita atau harapan kita. Itu yang perlu kita sadari. Itu ya. Kemudian kita juga perlu belajar memilah kapan sih kita mau jadi asisten guru buat gurunya anak kita, kapan kita mau jadi konsultan buat anak kita gitu ya. Jadi kita perlu belajar memilah itu di saat kapan sih aku sanggup jadi asisten gurunya anakku, kemudian aku nemeni terus ya, aku dampingi terus satu persatu aku tuntun gitu. Kapan aku nggak sanggup ya, misalkan karena di saat hari ini wah kayaknya banyak deadline tugas, kerjaan rumah juga numpuk belum dikerjain, aku kayaknya nggak sanggup ya jadi asistennya gurunya anakku. Ya udah, ketika itu putuskan jadi konsultannya anakku. Jadi izinkan dia ngerjakan sendiri, misalkan seperti itu. Lalu kita posisinya jadi konsultan, jadi kamusnya anak kita. Ini ada tugas dari gurumu, kamu kerjain dulu ya. Nanti kalau nggak bisa, kamu boleh nanya ke bunda. Apa yang nggak bisa, caranya nanti bunda ajarin. Jadi boleh seperti itu gitu ya. Tapi kalau anaknya lari-larian nggak mau ya tinggal tadi mau pakai teknik apa, mau pakai teknik dibikin terpikat, bersepakat atau memilih. Kalau bersepakat kita tunggu dia kepingin apa sih. Oh dia hari ini kepingin nonton gadget, oh hari ini kepingin minta jajan, oh hari ini kepingin nonton TV terus-terusan. Ya kita tinggal jadikan itu sebagai tawaran. Kamu mau itu boleh, tapi ini dikerjakan dulu dari nomor sekian sampai sekian. Nanti yang nggak bisa, bunda ajarin kamu, misalkan seperti itu. Kamu boleh datang ke bunda, kamu nanya. Jadi kita perlu tadi seperti yang Mbak Kara dari awal tadi tadi ngukur kapasitas diri kita juga gitu ya. Jadi jangan maksain diri terus gitu ya. Nah, kemudian kita pilih saat itu kita mau jadi asistennya asistennya gurunya anak kita atau mau jadi konsultan buat anak kita. Nah, itu tergantung apakah hari itu kapasitas diri kita benar-benar bisa untuk libas semua aktivitas atau tidak gitu ya. Kalau bisa ya silakan. Tapi kalau tidak ya sebaiknya kita memang mau nggak mau pada akhirnya milih gitu ya. Masing-masing ada resikonya, silakan orang tua masing-masing untuk tentukan karena pilihan terbaik kan sama dengan yang resikonya paling sanggup ditanggung oleh masing-masing kita sebagai orang tua. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga yang sudah makin lengkap ya jawabannya. Mungkin semoga Bunda Cut bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin secara garis besar mirip, jadi saya coba rangkum. Di mana ternyata banyak anak-anak yang nggak mau mempelajari materi lewat yang diberikan oleh guru lewat PJJ. Karena katanya bosan gitu ya, terus jadi gampang cranky, terlalu bosan belajar daring gitu ya. Jadi lebih senangnya main gitu. Nah, apalagi tugasnya banyak gitu ya, karena PJJ ini ada pertanyaan dari Bunda Ai Hamidah dan Bunda Jessica Salsabila yang aku coba rangkum gitu. Jadi gimana ya cara untuk mensiasatinya gitu. Mungkin boleh dari Mas Angga terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kalau secara tips sih seperti yang tadi sudah kita bahas di yang sesi tanya jawab tadi, di talk show tadi. Jadi kita perlu paham dulu cara anak berpikir. Anak berpikir itu kan masih di tadi ranah enak versus nggak enak gitu ya. Ya belum pikir perlu versus nggak perlu. Jadi saat itu ya kalau kita kepingin dia ngerjain, ya perlu kemasannya bagaimana caranya dibikin menyenangkan. Nah tergantung bintang iklannya ini siapa. Bintang iklannya mau orang tuanya atau gurunya gitu ya. Jadi yang penyaji iklannya juga mau orang tuanya atau mau gurunya gitu ya. Kalau mau gurunya berarti gurunya yang perlu kemas itu menjadi terasa enak untuk dilakukan oleh anak gitu ya. Nah, dan kalau sebagai penyaji iklannya nggak laku maka perlu diotak-atik lagi nih
kira-kira mau bagaimana menyajikan iklannya, termasuk kita sebagai orang tua mau kita sajikan seperti apa supaya ini terasa menyenangkan untuk anak, karena pemirsa ini nggak pernah salah gitu ya. Kalau iklannya nggak laku kan kita nggak bisa nyalahin pemirsanya. Ya iklan permen kan nggak ada iklan permen bilang ke anak-anak ini permen, kamu minta uang orang tuamu ya, kamu beli permen ini. Nggak ada iklan nyuruh seperti itu. Yang ada adalah bintang iklannya makan permen, bikin kayak nikmat segala macam. Pemirsa nggak disuruh beli loh. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi kita sajikan prosesnya dibikin menyenangkan, nggak melulu harus berupa teks, mungkin berupa dongeng, cerita, visual, ya, atau mungkin ada aktivitas tertentu yang bikin anak kita tertarik. Karena seringkali itu bukan problem fokus atau problem konsentrasi, tapi anak menilai ini enak nggak sih untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, atau mau kita bikin butuh anaknya. Kalau dibikin butuh, pilihannya mau dibikin bersepakat atau mau dibikin memilih, balik lagi. Jadi kita perlu terampil nih untuk susun, kira-kira anakku tuh sukanya ngapain sih? Kira-kira anakku tuh sehari ini kalau dia nggak dapat itu, dia merasa rugi banget tuh apa sih? Itu kita bikin menunya tuh, lalu kita sodorin ke anak, atau tunggu aja anaknya minta sesuatu. Bunda aku mau jajan di warung, boleh, tapi yuk belajar dulu sama bunda ini 1 halaman yuk, misalkan seperti itu. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa gitu ya. Orang namanya anak kan boleh memilih untuk tidak setuju saat itu. Tinggal kita kreatif lagi, kira-kira mau apa nih, menu tawaran apa yang kita sodorin lagi, atau tunggu anaknya minta sesuatu, kita sodorin lagi bersepakat. Kalau kemudian anaknya nangis, cranky dan lain-lain, bedain aja itu nangisnya emosi atau strategi. Kalau emosi dampingi pasif. Kalau strategi kan berarti cuma carper atau menjajah, ya boleh diabaikan aja tangisnya saat itu. Ya. Kalau dia mau ngerjain sambil bete-bete ya nggak apa-apa. Ya udah aku kerjain sambil bete ya nggak apa-apa juga gitu ya. Baru setelahnya nanti kita kuatkan dengan apresiasi berupa ucapan terima kasih. Kita bilang kepada dia, makasih ya Kak udah mau kerjain, Bunda bangga dari bundamu. Makasih ya udah mau berusaha, makasih ya udah mau latihan, Bunda bangga jadi bundamu. Nah, itu dilakukan dengan tulus dan hangat supaya anaknya tuh merasa kerja sama bundaku kok enak ya, kok nikmat ya, sehingga ada dorongan dalam dirinya jadi kepingin ngulang lagi. Ketika ngulang lagi kita apresiasi lagi, dia kepingin ngulang lagi. Karena manusia itu kan pada dasarnya kan banyak yang secara alami pengejar rasa nikmat. Kalau rasanya nikmat kepingin ngulang lagi. Jangankan anak kita juga demikian kan gitu kan. Nemu kopi enak kita kepingin beli lagi. Ibu-ibu di sini, bunda-bunda masak gitu kan. Diapresiasi sama suami, makasih ya bun masakannya enak, mesti langsung dalam diri rasanya gimana ya, besok kepingin masak lagi, kalau perlu improve, belajar resep baru malah. Nah itu yang juga dirasakan dalam anak kita kalau dia merasakan itu enak untuk dilakukan atau nikmat untuk dilakukan. Jadi tadi mau dibikin terpikat atau bersepakat, selalu terakhirnya kalau dia mau ngerjain entah sambil bete atau sambil bersukacita, kuatkan selalu dengan apresiasi. Nggak perlu yang muluk-muluk kamu hebat, kamu pinter. Cukup dengan ucapan terima kasih aja, asal kita lakukan dengan tulus tuh anak dapat sensasi nikmatnya di situ. Oke, wah, ini sudah ini ya jawabannya ternyata tadi ya bahwa kita juga perlu tahu anak itu senengnya kayak apa, jadi mungkin dari mata pelajarannya bisa diubah untuk medianya atau metodenya yang lebih menyenangkan untuk anak, dan tentunya tadi ada kesepakatan juga gitu ya. Jadi anak juga tetap menjalankan tugasnya, perannya, tapi dengan cara yang menurut dia enak juga gitu ya Mas. Jadi sama-sama enak nih sama orang tuanya juga gitu. Nah, ada tambahan kah dari Kak Kara? Iya, aku setuju banget sama Mas Angga. Di mana tadi Mas Angga bilang kita perlu apresiasi. Itu hal yang menurut aku penting banget. Bahkan ketika anak itu hanya hadir di sekolah online gitu ya, buat aku juga nggak salah kalau kita mengapresiasi anak. Dan setuju juga bahwa nggak perlu lebay dipuji-puji, tapi apresiasi itu menandakan bahwa kita paham gitu, kayak iya Bunda tahu kamu sekolah online tuh kayaknya berat ya Kak ya. Tapi kamu udah mau usaha, Bunda apresiasi banget loh Bunda, terima kasih banget kamu mau bantuin Bunda dengan cara kamu bersekolah, kamu hadir bersekolah, kamu udah bantuin Bunda, makasih. Hal seperti itu aja, sesimpel itu buat anak jadi sadar gitu, bahwa pertama, bundaku juga paham bahwa ini nggak enak buat aku. Yang kedua adalah tadi itu rasa senang ketika
orang lain itu mengapresiasi kita sehingga kita mau mengulang lagi. Itu yang bisa dilakukan gitu. Kemudian satu hal lagi mungkin ini yang agak apa ya, twisting sedikit gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang motivasi anak, kita seringkali mungkin lupa, kita ngelihatnya ketika anak sekarang belajar di rumah, kok dia nggak konsen, kok dia nggak semangat, kok dia jadi nggak termotivasi nih sejak PJJ. Tapi apakah kita lupa bahwa ketika anak bersekolah, memangnya kita ada di sana, memangnya kita ada di kelas, melihat anak itu belajar seperti apa. Coba deh kita flashback lagi, kembali ke masa sekolah kita. Di kelas siapa dari kita nih ayah bunda yang kalau guru ngejelasin, ini di sekolah ya, di sekolah. Kalau guru ngejelasin kita gambar-gambar. Kita lirik-lirikan sama teman. Kita ketiduran. Coba kita ingat-ingat lagi. Bukankah sebenarnya kita pun juga bosan gitu. Jangan-jangan sebenarnya sebelum PJJ pun anak-anak kita juga nggak termotivasi. Jadi jangan kita terpaku bahwa ini gara-gara PJJ nih, dan kita jadi merasa bahwa ini harus ideal, anak saya harus terus termotivasi. Tapi sebaliknya sadari juga bahwa ya memang mungkin anak itu bosan. Dan sampai pada batas tertentu, aku rasa bosan pun juga nggak apa-apa gitu. Karena justru manusia itu butuh kebosanan supaya kemudian dia bisa jadi mencari caranya untuk bisa menemukan masalah gitu. Tapi aku tadi setuju banget dengan caranya, dengan analogi iklannya Mas Angga itu tadi. Itu mungkin tambahan dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kara dan Mas Angga. Semoga sudah terjawab untuk Bunda Ai Hamidah dan Bunda Jessica Salsabila untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, untuk Ayah Bunda, jadi karena pertanyaannya sangat banyak, mungkin untuk pertanyaan yang tidak terjawab nanti akan kami jawab, tapi lewat media sosial EduGears. Dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan juga yang coba saya rangkum, di mana banyak kekhawatiran nih Kak dan Mas, ternyata kalau sekolah online gitu ya, anak tuh jadi nggak sosialisasi sama teman-temannya gitu. Jadi jadi anaknya jadi lebih pendiam, susah bersosialisasi. Terus juga karena terbatas ya, maksudnya kan karena sekarang pasti kita membatasi juga anak untuk bertemu dengan orang gitu ya. Jadi apa ya hiburannya gitu di rumah, di sisi lain juga orang tua ada yang sibuk bekerja juga gitu. Jadi kira-kira gimana ya untuk mengatasi ini biar anak tetap bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Mungkin boleh dari Mas Angga dulu. Ya, yang pertama yang perlu kita pahami adalah sebetulnya konteks bersosialisasi ini perlu berangkatnya justru dari keluarga dulu gitu ya. Yang perlu kita periksa pertama, apakah relasi antara anak dengan orang tua, dengan anggota keluarga itu tetap dalam kondisi yang sehat atau tidak. Sebetulnya kalau itu sudah dalam kondisi yang oke, maka sebetulnya nggak ada yang perlu dimasalahin gitu ya. Karena memang kan sekarang situasi dan kondisinya yang mau nggak mau membatasi manusia untuk ketemu dengan anggota di luar keluarganya kan gitu. Nah, yang penting relasi dengan anak ini sehat dulu ya, karena berangkat dari relasi yang keluarga yang sehat, artinya masing-masing anggota keluarga ini punya kebutuhan untuk saling memberi manfaat, bukan saling memanfaatkan atau ada yang dimanfaatkan. Nah, berangkat dari relasi yang sehat ini nanti dia akan copy paste kok kemana-mana itu. Dia akan copy paste dalam kesehariannya yang lain-lain ketika bertemu teman-temannya. Jadi kalau sekarang misalkan, aduh anakku nggak punya temennya cuma 1, 2, 3, 5 dan lain-lain, ya sebetulnya bukan itu yang mestinya kita khawatirkan, tapi kita lihat apakah relasi dalam anggota keluarga itu kakak adik, kakak orang tua, adik orang tua, terus itu semua bareng-bareng itu dalam kondisi relasi yang sehat nggak, ataukah kemudian setiap hari diisinya itu lebih banyak adu menang, saling menuntut dipahami gitu ya, nggak sanggup saling bersepakat, nggak sanggup saling memahami. Nah itu apakah itu terjadi atau tidak, itu yang mestinya perlu lebih kita khawatirkan saat ini dalam kondisi sekarang ini.
Jadi ini karena intensitas ketemu anak di rumah juga banyak, ya kakak, adik, orang tua dan lain-lain, maka coba di sebagai bahan evaluasi kita, apakah relasi sosial kita dengan anak kita sendiri itu dalam kondisi yang oke atau tidak. Kalau itu oke, sebetulnya nggak ada masalah, gitu ya. Tinggal nanti kan kalau anak-anak kan secara umum sekarang mereka juga berinteraksi sama temennya, akhirnya kan lewat media chat gitu ya, atau kadang-kadang ya sama teman-teman sekitarnya yang bisa ketemu di sekitar rumah gitu ya. Kalau misal pun nggak bisa ya boleh juga misalkan dibikin ketemuan sama teman-temannya, tapi tetap protokol kesehatan dibatasi berapa orang, atau ajakin misalnya ke rumah kita tapi tetap protokol kesehatan dan lain-lain, itu kan masih bisa diciptakan. Tapi justru yang paling penting adalah relasi dengan sesama anggota keluarga itu sehat atau enggak. Kalau sehat, yang lain nggak perlu dimasalahin. Itu Oke, jadi poin pentingnya adalah relasi yang sehat ya dengan anggota di rumah, anggota keluarga, orang tua ya. Karena dari situ ternyata bisa mempengaruhi ke aspek-aspek relasi sosial lainnya ya, Mas, ternyata ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Kara gimana nih, Kak? Karena kayaknya keluhan ini juga banyak banget terjadi ya, Kak. Apalagi mungkin di anak-anak yang usianya lebih kecil gitu, yang mana baru masuk sekolah, harusnya bisa main sama teman-teman, jadi nggak bisa gitu. Itu gimana, Kak? Ya, kalau misalnya ngomongin tentang sosialisasi, itu juga tadi kita lihat lagi esensi dari sosialisasi itu. Jadi terlepas dari cara kita bersosialisasi, batasan-batasan ruang, sebenarnya sosialisasi itu kan tidak terbatas dari ruang. Jadi kalau misalnya mungkin anak-anak yang masih kecil dan kita sebagai orang tua masih khawatir gitu ya dengan protokol kesehatan, mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajak virtual play date. Nah, ini bisa dilakukan, ini bisa diinisiasi nih sama bunda-bunda dengan sesama bunda-bunda tuh biasanya kan punya grup tuh kalau misalnya kayak di sekolah, grup WA sendiri gitu kan orang tuanya. Ini bisa diinisiasi di mana anak itu play date dengan teman-temannya yang isinya main-main dan ngobrol aja gitu. Nah, ini bukan ngomongin tentang sekolah, bukan ngomongin tentang pelajaran, bukan kerja kelompok gitu ya, tapi memang play date gitu, atau mungkin dengan gengnya kita yang misalnya anaknya belum boleh pegang gadget gitu, kita yang sebagai orang tua tahu dan tanya, kamu tuh temenan sama siapa aja, mau nggak kita play date nih secara online. Jadi adakan ruang-ruang sosialisasi itu secara virtual. Dan ini bisa dibedakan dengan screen time yang kalau misalnya kita ngebolehin anak main game gitu ya. Jadi memang kitanya sendiri juga bisa membedakan bahwa ini adalah ruang bersosialisasi. Beda dengan kemudian screen time-nya anak. Atau juga kalau misalnya buat orang tua yang mungkin udah lebih bisa, mungkin kalau sama teman-temannya agak masih takut, tapi kalau misalnya sama sepupu-sepupu mungkin ada yang sering ke rumah begitu, mungkin dengan kita udah lebih percaya gitu ya kalau sama keluarga sendiri, itu bisa mulai disosialisasikan antara mungkin anaknya yang ke rumah sepupunya atau sepupunya yang dibawa ke rumah kita, supaya anak itu juga ada ruang buat bersosialisasi. Gitu sih mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin. Oke, jadi balik lagi ke esensi dari sosialisasi itu ya, Kak. Jadi kan bersosial ternyata nggak perlu harus tatap muka kalau memang mungkin di sini ayah bunda masih belum memperbolehkan gitu. Tapi esensinya adalah di mana bisa ada interaksi gitu ya, Kak, dengan orang lain, dan di mana tentunya bisa lewat virtual seperti yang kita lakukan sekarang juga ya, Kak dan Mas, bahwa kita saling berinteraksi dengan ayah bunda di sini lewat virtual. Jadi sebenarnya itu bisa dibuat gitu ya, untuk biar anak juga lebih berlatih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi pertanyaan tadi menjawab ya untuk ayah dan bunda. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nila, dari Bunda Nila. Katanya malah justru anaknya lebih senang belajar di rumah gitu, karena kalau belajar di rumah nilainya bisa lebih bagus daripada di sekolah, karena orang tua tidak marah-marah lagi dengan nilai, terus jadi lebih banyak waktu main game. Nah sekarang, tapi nih ternyata sebagai orang tua suka bingung nih gimana cara mengatasi biar anaknya nggak kecanduan sama game yang ada di gadgetnya gitu, apalagi sekarang sekolah online semua pakai gadget ya gitu, dan biasanya HP itu hanya start jam 7 pagi sampai jam 1 siang, kemudian disita, lalu start lagi jam 6 sore sampai 8 malam. Nah, mungkin butuh pencerahannya nih untuk dari Mas Angga dan Kak Kara, gimana ya biar anak itu
dia akan terus mau nggak mau pegang gadget nih. Tapi gimana ya biar nggak kecanduan gitu. Apalagi mungkin khususnya dengan game. Boleh dari Kak Kara? Ini masalah gadget ini kayaknya juga jadi satu topik hangat banget ya. Ini aku lihat ada pertanyaan Ibu Eni juga tentang anak SMA yang batas bermain dengan gadgetnya. Jadi yang perlu kita kenalkan mungkin sebagai orang tua adalah kita kenalkan sama anak dulu. Itu kalau misalnya kita lihat ke gadget, kita jangan musuhin gadgetnya dulu. Kita jangan musuhin gamenya dulu. Karena buat anak-anak, game online itu adalah salah satu cara mereka bersosialisasi. Jadi di sini aku tidak membenarkan maupun menyalahkan. Kalau yang namanya taraf kecanduan itu yang sudah kita tahu itu negatif. Tapi kita sebelum ke situ kita perlu sadari dulu bahwa game itu buat anak-anak itu juga salah satu cara mereka buat bersosialisasi. Sehingga kita perlu melihat di game itu sebenarnya apa yang mereka lihat. Balik lagi sih Kak Ninat, kita observasi anaknya. Karena kalau misalnya kita musuhin itu gadget, nanti anak itu akan semakin nggak mau gitu. Karena kan menurut dia itu enak. Yang tadi Kak Angga bilang, kan dia taunya itu enak gitu. Kenapa yang enak diambil? Kebetulan itu adalah gadget. Dan anak-anak tuh juga belum ngerasa, belum sadar gitu ya bahwa dia sudah kecanduan. Jadi kita sebagai orang tua lihat dulu sebenarnya ada apa sih di game ini? Apa sih yang menarik banget sampai anak kita tuh nggak bisa berhenti gitu mainannya. Kemudian kalau misalnya kita kepo, kita bisa tanya sama anaknya, kamu main apa sih Kak? Itu tuh gimana sih mainnya? Nah ini juga nih nadanya tuh perlu bermain nih. Nah, kamu main apa sih? Main mulu. Nah itu kan udah langsung defensif nanti anaknya. Tapi kita benar-benar seperti kita juga kepo gitu dengan sesuatu yang baru. Ini sebenarnya apa ya? Apa sih yang menarik banget dari game ini sampai kamu kayaknya mau main terus. Nah, baru dari situ kita paham, kita tahu kesenangannya, anak itu akan lebih terbuka ketika kita bahasanya sama. Jadi kita masuk dulu untuk misalnya anaknya kecanduan, kita nggak buru-buru pengen mengambil itu, tapi kita masuk dulu dengan bahasanya anak, kecanduan ini, kamu kenapa suka ini, kamu kenapa seneng, dan ketika dia udah kayak, oh Bunda paham nih, gitu, apa yang aku suka, oke deh aku mau deh ngomong sama Bunda, karena dia kayaknya juga tertarik. Kemudian ketika komunikasi itu sudah terjalin, baru kita kan bisa mengidentifikasi ya, setelah kita tahu apa yang menyenangkan dari game itu, kita baru bisa memberikan kemudian aktivitas-aktivitas lain yang menjadi substitusi. Karena balik lagi yang namanya kecanduan, kita pengen senang ngelakuin sesuatu, itu bayangkan kalau kita lagi senang ngelakuin sesuatu, terus diambil. Kan pasti kan kayak, nah terus gue ngapain? Jadi diambil tapi habis itu nggak ada gitu penggantinya, terus mesti ngapain? Nah itu dia, kita juga perlu menyiapkan substitusinya. Kalau anak tidak main game, terus dia bisa apa? Nah opsi-opsi itulah yang juga kita perlu kembangkan bersama anak. Tidak selalu orang tua yang harus menyiapkan. Tetapi justru kalau semua orang tua harus nyiapin, itu kan jadi stres lagi, balik lagi dari ke parental burnout tadi gitu kan. Seakan-akan kita semua yang harus provide, enggak harus seperti itu gitu ayah bunda. Tapi kembali dari observasi, kita juga melatih anak, mengajarkan dia buat mandiri. Ada opsi apa ya nih yang bisa menggantikan, sehingga pelan-pelan ketika nanti anak itu punya udah punya kegiatan lain yang dia suka, nanti dia lama-lama akan ngurangin itu sendiri, bahkan tanpa kita suruh. Gitu sih dari aku. Oke, berarti wah ini ya semoga sangat menjawab ya untuk Bunda yang bertanya. Jadi memang lihat dulu apa sih sebenarnya game yang anak sukai sampai kok dia jadi senang banget gitu ya Kak. Jadi kita juga perlu mengenali itu. Lalu juga ada substitusinya ya Kak. Jadi nggak hanya mengambil tapi anak kan juga butuh hiburan gitu ya. Jadi apa ya kira-kira yang bisa menggantikan hal tersebut? Oke, dari Mas Angga ada tambahan? Ya, mungkin saya mau nambahin aja. Yang pertama, kalau kita kepingin tahu anak kita kecanduan atau tidak, itu kita perlu perhatikan kira-kira tanggung jawabnya dia beres atau tidak. Tanggung jawab itu ada 3, ada tanggung jawab personal, tanggung jawab profesional, tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab personal itu terkait rawat diri, mandi, makan, istirahat yang cukup gitu ya, kemudian ibadah juga gitu ya. Kemudian tanggung jawab profesional itu terkait rawat kinerja gitu ya. Tugas sekolah misalkan atau tugas pekerjaan rumah, pembagian tugas rumah kalau ada pembagian tugas rumah gitu ya. Kemudian tanggung jawab sosial, rawat relasi gitu ya. Relasi dengan anggota keluarga, relasi dengan teman-teman, nah itu beres atau tidak. Kalau itu ternyata secara alami sudah beres, ya udah berarti ya nggak ada masalah gadgetnya gitu ya. Karena kita pun kan juga pegang gadget 24 jam, tapi tanggung jawab semua beres kan juga nggak ada yang perlu dimasalahin, kan intinya seperti itu. Nah, ketika ada tanggung jawab yang nggak beres, jadi jangan dimusuhi gadgetnya seperti Mbak Kara tadi bilang, bukan gadgetnya yang jadi masalah, tapi kesanggupan selesainya yang perlu dibangun. Karena sebetulnya perilaku candu itu kan bukan hanya ada ketika sekarang gadget ada, tapi ini sudah perilaku sejak zaman dulu, bahkan mungkin perilaku udah purba gitu ya. Jadi karena seseorang belum punya kesanggupan selesai. Ya kalau kita ingat-ingat, kita juga kadang waktu kecil kan begitu juga ya. Belum ada gadget, main di luar sampai lupa tanggung jawab, main kelereng, main lompat tali, nggak pulang-pulang, orang tua kita marah-marah, ya kan. Untung aja dulu nggak ada istilah kecanduan kelereng atau kecanduan lompat tali, gitu kan. Ya. Tapi kan gara-gara ada gadget, akhirnya semua orang menyalahkan gadgetnya. Ini gara-gara gadget nih, padahal bukan gadgetnya. Gadget itu kan alat, sifatnya netral. Tapi lebih kepada manusianya belum punya kesanggupan selesai. Jadi kalau memang ada tanda tanggung jawab tadi yang nggak beres, maka kita bikin kesepakatan dengan anak terkait penggunaan gadgetnya, bukan melarangnya, gitu ya. Bukan masalahin gadgetnya, tapi tanggung jawabnya yang kita beresin. Nah, salah satunya dengan cara bersepakat. Jadi orang tua boleh tentukan dulu mau berapa jam sih sehari anakku boleh pegang gadget, terutama kalau gadgetnya masih milik orang tua. Berarti kan anaknya statusnya pinjam. Ketika pinjam, orang tua bikin aturan. Oh, kamu mau pinjam gadget bunda? Boleh. Siang 60 menit, sore 60 menit. Itu pun setelah kamu makan, mandi, pagi, kerjain tugas sampai selesai jam sekian. Dan yang ditonton A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu boleh orang tua untuk tentukan saat itu gitu ya. Ketika anaknya nggak mau diajak bersepakat, ya dia konsekuensinya biar belajar untuk merasakan konsekuensinya. Ketika dia kemudian pegang gadget lalu dia melanggar yang ditonton yang enggak, boleh untuk amankan gadgetnya. Waktu sudah habis main gadgetnya, dia nggak mau balikin, boleh ambil gadgetnya. Kalau supaya nggak ngambil langsung gimana caranya? Boleh dikasih pilihan, kamu mau balikin sendiri atau bunda ambil dari tanganmu. Kalau dia nggak milih, boleh pilihin. Kan kita sudah kasih hak pilih. Tapi dia nggak milih, berarti dia balikin hak pilihnya kepada kita. Kita boleh pilihin. Oke, kalau kamu nggak milih, bunda pilihin ya. Gadgetnya bunda ambil dari tanganmu. Pegang, ambil. Lakukan tanpa emosi, supaya nggak ujungnya maksa anak. Gitu ya. Nah, itu itu yang boleh untuk orang tua lakukan. Karena kan orang tua yang punya gadgetnya. Gitu ya. Kalau anaknya masih nego, aku tapi masih mau pakai nih 30 menit lagi. Bersepakat lagi. Oh, kamu mau pakai lagi 30 menit, boleh, tapi beresin dulu kamarmu. Atau kalau kita hari itu nggak setuju, dia nambah waktu gadget karena menurut kita udah cukup ya, nah, kita boleh, tapi jangan dilarang. Kalau dilarang jadinya adu menang lagi. Tapi pasang syarat yang mahal, kita jual mahal. Oh, boleh, tapi besok lagi. Boleh, tapi nanti weekend lagi, dan lain-lain. Ketika anaknya jadi marah, nangis, dan lain-lain, balik lagi itu emosi atau strategi. Kalau emosi, dampingi pasif. Kalau strategi, abaikan aja, kan cuma berstrategi. Itu ya, jadi itu kalau gadgetnya masih milik orang tua. Jadi selalu pertanyaannya ini milik siapa dulu, itu juga penting gitu ya. Kalau itu sudah terlanjur milik anak, maka kan kadang-kadang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena itu udah milik dia. Kalau kita serobot, kita neladani perilaku menyerobot. Sehingga kita bersepakatnya mesti pinter-pinter cari hal lain yang masih dalam kewenangan kita. Contoh wifi di rumah kan masih punya kita. Kuota internet dia mungkin mintanya dari kita. Uang jajan dan lain-lain itu kan masih dari kita. Nah, itu boleh dijadikan kesepakatan. Hari ini pinjam wifi bunda sekian jam, ya, pagi sekian jam, sore sekian jam. Itu pun setelah kamu selesaikan ini itu. Jadi tanggung jawab tadi yang terbengkelai beres dan kita tidak merenggut waktu anak kita untuk bermain gadget dan kita nggak mempermasalahkan juga terkait gadgetnya. Supaya anaknya juga belajar berpikir, oh ternyata kalau aku mau ngelakuin apa yang aku suka, apa yang aku senang, apa yang aku inginkan, boleh-boleh aja kok. Asal aku selesaikan dulu apa yang perlu, apa yang penting untuk diselesaikan. Itu Mbak Nina.
Oke, wah berarti poinnya tadi ya, Mas, bahwa anak sudah memenuhi belum nih tanggung jawabnya tadi ada 3, personal, profesional, dan sosial, gitu ya. Jadi, dilihat lagi nih apakah dia sudah memenuhi tanggung jawab tersebut, kemudian juga itu gadgetnya milik siapa, lalu tentunya kesepakatan ya, Mas. Jadi, tentunya ada aturan di rumah yang, jadi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh ayah dan bunda sebelumnya. Wah, baik. Oke. Terima kasih banyak, Mas Angga dan Kak Kara atas, sesi tanya jawabnya. Wah, ternyata sesi ini seru banget ya. Jadi, tadi juga banyak banget pertanyaan yang masuk dan luar biasa sekali pertanyaan dari ayah dan bunda yang sudah disampaikan. Semoga jawaban yang diberikan oleh narasumber kita di sini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ayah bunda hadapi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab, jangan khawatir. Nanti dari tim panitia EduGears akan mencatatnya dan pertanyaan tersebut akan diberikan kepada narasumber, selanjutnya akan di-share di Instagram untuk jawabannya. Jadi untuk terus pantengin ya Instagram @edugears. Oke, nah jadi mohon maaf sekali lagi karena pertanyaannya belum terjawab. Lain kali mungkin talk show-nya perlu lebih panjang nih waktunya ya, Kak Kara dan Mas Angga, karena ternyata antusiasmenya sangat tinggi dari ayah bunda. Senang sekali kita mau saling berbagi di sini. Oke, nah nanti silakan di sini ayah bunda kalau mau update tentang acara hari ini juga boleh di Instagram @edugears. Lalu juga jangan lupa untuk ilmu-ilmu yang tadi juga boleh banget dicatat dan diberikan ke teman-teman yang lain gitu, ke ayah bunda yang lain. Jadi biar ilmunya nggak stay di sini aja nih, tapi banyak banget ayah bunda yang bisa belajar bareng juga. Oke, nah sebelum aku tutup, aku mau menyampaikan kesimpulan dari sesi talk show kita yang sudah seru banget, asik banget hari ini. Jadi tentunya parenting itu adalah suatu proses ya, ayah bunda untuk mengasuh, membimbing anak, sampai akhirnya anak bisa menjadi dewasa di usia dewasa secara mental juga, dan tentunya anak jadi lebih sanggup dan mampu untuk melakukan berbagai tanggung jawab yang dia punya. Dan tentunya sebagai orang tua, kita juga perlu nih terus mengenal anak, tentunya juga mengenal diri, agar tahu nih bagaimana cara menyalurkan emosi yang baik, memperhatikan kesejahteraan diri kita, dan tentunya juga ada kerjasama di rumah nih, baik dengan pasangan, dengan anak, agar semua peran-peran itu dijalankan dengan enak gitu ya, dengan hati yang tenang dan nyaman gitu. Lalu juga ayah dan bunda juga perlu nih mengetahui indikator apa saja sih untuk mengidentifikasi apakah sudah burnout atau belum gitu ya. Jadi ada 3 tadi indikatornya, adalah parental exhaustion, apakah sudah merasa lelah. Dan yang kedua juga adanya kehilangan attachment atau emotional distance dengan anak. Yang ketiga adalah kehilangan kesenangan gitu. Nah, jadi sebelum sampai ke situ nih ayah bunda ya, jangan sampai ya. Nah, tentunya kita perlu bisa menanganinya gitu dengan kenali lagi perasaan yang kita alami. Kalau memang sebel ya kita akui, kalau senangnya kita akui, sehingga ketika kita mampu untuk memahami emosi yang kita rasakan, kita jadi tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Dan tentunya jangan sampai kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Karena ayah bunda di sini kan juga tetap namanya juga manusia gitu ya, bunda. Jadi tentunya terus menerus untuk mengenal diri juga gitu. Dan tadinya untuk meningkatkan motivasi anak itu juga bisa dimulai dari memahami anak dulu, lalu juga dengarkan keluh kesah anak, berikan hal-hal yang membuat dia nyaman, membuat dia enak gitu ya. Terus juga berempati, dan tentunya pastikan semua tanggung jawab anak itu terpenuhi, dari tanggung jawab personal, profesional, dan sosial. Lalu untuk membangun suasana yang positif, untuk belajar di rumah itu ada 2 aspek, ayah bunda. Jadi dari orang-orang di dalamnya, dan juga dari teknik atau fisik, secara fisik ya, keadaan rumahnya seperti apa. Nah, untuk orang-orang di dalamnya ini tentunya sebisa mungkin, usaha mungkin menampilkan emosi yang positif. Yang mana ini tidak harus selalu bahagia, happy, senang, tersenyum, tapi intinya adalah kita mampu mengenali diri kita dalam bagaimana kita merespon sesuatu hal yang mengganggu diri kita. Karena ayah bunda itu adalah model untuk anak kita. Jadi secara tidak langsung anak akan melihat semua perilaku sekecil apapun yang ayah bunda tampilkan dan akan menirukannya. Gitu. Dan tentunya untuk teknis ruangan, hindari dari suara yang bising. Jadi kalau bisa anak ketika belajar online itu dalam suasana yang tenang, dan jarak pandangnya gitu ya, ruang pandangnya itu bukan hal-hal yang membuat dia bisa mudah terdistraksi. Gitu. Nah,
Jadi semoga talk show ini bermanfaat. Ayah Bunda semangat terus untuk bisa terus memahami anak, lalu juga bisa terus mendukung belajar anak di masa pandemi. Nah, jadi sayang sekali kita harus menutup perjumpaan kita hari ini. Sebagai penambah semangat, boleh dong saya minta tagline lagi nih. Jadi boleh dibuka mic lagi. Nanti kalau misalnya aku bilang parenting tips mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Nah, Ayah Bunda boleh katakan pandemic, don't be panic, gitu ya. Oke, silahkan boleh dibuka mic-nya. Aku mulai ya. Parenting tips mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Pandemic, don't be panic. Oke, terima kasih banyak untuk Ayah Bunda yang sudah stay dari awal sampai akhir, sudah kooperatif juga sudah aktif bertanya. Nah, sekarang untuk sesi terakhir kita akan foto bersama dan penyerahan e-sertifikat kepada narasumber secara virtual. Silakan untuk sertifikat pertama akan kita berikan kepada Mas Angga terlebih dahulu. Nah, jadi Mas Angga silakan tersenyum ke kamera, Mas. Kita akan foto 1, 2, 3. Oke, untuk dari para peserta juga silakan buka kameranya, akan kami dokumentasikan juga. Nanti akan dari panitia, nanti ada bunyi cekrek-cekrek tuh kayak yang tadi, itu tandanya berarti sedang difoto. Oke, sudah open cam, silakan mungkin yang bersedia open cam silakan. Oke, dari panitia sudah siap, kita foto untuk para peserta ya. Oke, 1, 2, 3, gaya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pemberian e-sertifikat ke narasumber kedua kita. Ada Kak Kara. Iya, jadi silahkan tersenyum ke kamera. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih untuk Mas Angga Setiawan dan Kak Kara Handali yang sudah mau menemani dan berbagi ilmu bersama kita di sini. Lalu juga untuk para peserta Ayah Bunda di kolom chat ada link feedback dan presensi yang perlu diisi bit.ly/talkshow.edugear. Silakan boleh sambil diisi dulu, mumpung belum lupa gitu ya, agar untuk Edugears ini bisa lebih berkembang, semakin improve ke depannya untuk mengadakan acara. Oke, nah ternyata perjumpaan kita hanya sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk seluruh partisipan, Ayah Bunda yang sudah hadir dan meramaikan acara Parenting Tips mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Silahkan. Kepada Kak Nina, Pak Angga, dan juga Bibi. Baik, terima kasih kepada Kak Ninet, Pak Angga, dan juga Ibu Kara yang telah memberikan value dan juga insight yang luar biasa pada hari ini. Wah, tidak terasa ya Bunda, saat ini jam sudah memasuki pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Ini artinya kita sudah berada di penghujung acara dari Talk Show Edugears 2021. Nah, bagaimana Ayah Bunda? Pastinya seru dan menarik ya acara talk show yang disampaikan pada hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan pastinya dapat direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung kegiatan belajar anak di masa pandemi. Baik Ayah dan Bunda, saya ingin mengingatkan untuk Ayah dan Bunda mengisi link feedback yang ada di kolom chat komentar dari Zoom dan live streaming masing-masing.
Terima kasih kepada seluruh orang tua hebat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara, narasumber, dan juga moderator yang sungguh luar biasa pada hari ini. Tentunya di acara talk show ini memiliki tagline spesial yaitu Pandemic, Don't Be Panic. Untuk informasi lebih lanjutnya, untuk ayah bunda sekalian bahwa kegiatan talk show ini merupakan rangkaian acara dari pameran EduGears 2021 yang merupakan pameran virtual pendidikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juni 2021 melalui website resmi kami di www.edu-gears.com. Dan pastinya di EduGears ini nanti akan menghadirkan banyak sekali konten menarik dan pastinya eksibitor yang tidak kalah menariknya seperti HP, Asus, Logitech, dan masih banyak lagi. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, ayah bunda dapat mengecek dan bergabung di sosial media kami untuk @edugears untuk Instagram dan juga Facebook, dan yang terakhir ada @edugears2021 untuk akun Twitter kami. Saya Anggi Monika mewakili seluruh panitia yang bertugas, namun sebelum saya pamit undur diri, dimohon untuk ayah dan bunda dapat stay di Zoom masing-masing, dapat stay di live streaming YouTube masing-masing, karena setelah ini kita akan mendengarkan bersama-sama mengenai promosi dari tim EduGears Exhibition 2021. Saya Anggi Monika, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Naila Elfari, perwakilan dari tim marketing EduGears Exhibition. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh MC, bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian pre-event EduGears Exhibition. Nah, apa sih EduGears Exhibition itu? Next. EduGears Exhibition adalah pameran perangkat lunak, perangkat keras, jasa digital, dan software digital di bidang pendidikan berbasis teknologi yang akan diselenggarakan secara virtual oleh kami, mahasiswa-mahasiswi MAIS Politeknik Negeri Jakarta, dari tanggal 1 sampai 6 Juni tahun 2021. Next. Di dalam pameran EduGears akan ada 2 kategori eksibitor, yaitu barang yang di dalamnya termasuk laptop, speaker, webcam, dan masih banyak lagi, dan penyedia jasa seperti e-learning, e-course, konsultasi pendidikan, dan lainnya. Next. Lalu apa tujuan diadakannya EduGears Exhibition? Tujuan utama kami mengadakan EduGears Exhibition adalah untuk memberikan edukasi serta mempertemukan para pengajar, pelajar, dan praktisi pendidikan di Indonesia melalui berbagai konten menarik di EduGears Exhibition. Next. EduGears Exhibition memiliki website resmi yang dapat diakses melalui www.edu-gears.com. Nantinya dari website tersebut Bapak Ibu dapat mengakses platform yang akan berisi konten-konten menarik, dan tentu saja akan ada banyak brand yang memberikan penawaran khusus untuk produk barang dan jasanya. Kami sudah menjadikan Tokopedia sebagai e-commerce partner untuk transaksi yang aman dan terpercaya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk berbelanja di EduGears Exhibition. Next. Selain pameran, kami juga mengadakan supporting event berupa workshop dan talk show. Untuk workshopnya akan mengangkat topik mahir dalam pembelajaran digital interaktif. Kami akan bekerja sama dengan Websis. Websis sendiri merupakan konsultan teknologi yang pada workshop nanti akan membantu Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pengajar untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Next. Untuk talk show yang kita namai Edu Talks akan diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan 3 topik yang berbeda. Untuk Edu Talks yang pertama akan mengangkat topik peran merdeka belajar dalam upaya penguatan karakter.
dengan pembicaranya yaitu Ibu Tari Sanjoyo selaku Kepala Sekolah Cikal dan Bapak Irwan Syahril selaku Dirjen DTK. Nantinya EduTalk 1 ini akan dimoderatori oleh Kak Nadia Atmaji. Next. Untuk EduTalks yang kedua masih untuk para pengajar dan mengangkat topik perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia dengan speakersnya yaitu Mas Sabda PS selaku founder Zenius dan Profesor Eko Indrajit selaku anggota pengurus besar PGRI dan ketua PGRI SLCC. Next. Nah, berbeda dengan EduTalk 1 dan 2, untuk EduTalk 3 tidak hanya untuk para pengajar tapi juga untuk para pelajar. Topik yang akan diangkat yaitu pentingnya menjaga dan mengelola kesehatan mental bagi tenaga pendidik dan pelajar. EduTalks 3 ini akan dimoderatori oleh Kak Nadia Wicaksono dengan pembicaranya yaitu Ibu Retno IG Kusuma dan Ibu Akstrid Elizabeth selaku psikolog yang sudah lama berkecimpung di bidangnya. Next. Nah, kami juga memiliki beberapa event attraction, diantaranya yaitu Edu Gallery, entertainment, dan yang paling menarik yaitu Spin Wheel Games, di mana Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari exhibitor kami. Next. Ya, sekian pemaparan mengenai EduGears Exhibition dari saya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan ke grup WhatsApp ya. Akhir kata, jangan lupa untuk datang ke EduGears Exhibition yang akan diselenggarakan secara virtual tanggal 1 sampai 6 Juni 2021. Saya Naila Elfari beserta seluruh panitia yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya abis ini makan siang apa ya? Nasi Padang apa mie ayam? Masih banyak banget lagi. Besok deadline. Ya udah deh, kerjain. Terima kasih kepada seluruh orang tua hebat Indonesia. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting dan sampai jumpa di acara EduGears Exhibition 2021 mendatang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada moderator dan juga seluruh narasumber pada hari ini. Sampai jumpa dan see you.